Dia menyetrum saya. Kalian keterlaluan, bro. Berhenti. Saya tidak napa-napain, bro. Dia merusak mobilnya. Gua bakal ngedrift Honda. Lu bahkan gak nepes gua sama sekali. Lu berdiri. Pernah nggak lu lihat seseorang diberhentiin polisi dan mikir, terima aja surat tilangnya terus pulang? Iya, orang-orang ini nggak dapat info itu. Kita bakal ngitung mundur pemberhentian lalu lintas yang awalnya biasa aja, terus tiba-tiba jadi kacau banget, bahkan sampai di luar kendali. Taser, tinju, seorang wanita yang mencabut lengannya sendiri dari borgol dan mengancam untuk, ya nanti kamu bakal lihat sendiri. Ini adalah pemberhentian lalu lintas paling gila yang membuatmu bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dipikirkan orang-orang ini? Selamat datang di After Hours, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Bagaimana kalau aku melakukannya? Disetrum lagi. Keluarkan barangmu. Apa yang aku lakukan? Dia menyetrumku. Berhenti! Kita mulai episode After Hours kali ini di Pensacola, Florida, di mana seorang petugas memberhentikan sebuah sedan abu-abu. Alasannya, plat nomor kadaluarsa dan kaca jendela begitu gelap, sampai-sampai dia hampir tidak bisa melihat ke dalam. Petugas tersebut kabarnya mencium sesuatu, dan dia yakin itu adalah ganja. Hello, Telvino Kepolisian Pensacola. Alasan saya memberhentikan Anda, plat nomor ini sudah tidak berlaku lagi untuk mobil ini. Oke, seharusnya sudah diganti dengan plat logam, jadi plat ini sudah tidak terdaftar lagi untuk kendaraan ini. Dan kalaupun masih terdaftar untuk kendaraan ini, platnya sudah kadaluarsa sejak bulan Maret. Oke, jadi apakah Anda punya SIM dan bukti registrasi kendaraan? Apakah salah satu dari kalian punya kartu izin penggunaan ganja medis? Apakah salah satu dari kalian punya kartu izin penggunaan ganja medis? Oke, karena saya bisa mencium bau ganja dari mobil ini. Itulah kenapa saya bertanya. Petugasnya sudah selesai bertanya. Sekarang dia memberi perintah, keluar dari kendaraan. Dia tidak ingin menangkapnya hanya karena hal sepele seperti ini. Pacarnya mencoba menjelaskan bahwa dia pernah mengalami pengalaman buruk sebelumnya, tapi kesabaran petugas mulai habis. Bu, saya minta Anda keluar dari kendaraan. Saya tidak ingin menangkap Anda karena melawan. Hei, apa yang kamu... Maaf. Bisakah kamu coba bilang ke dia, teriak saja suruh dia keluar. Saya tidak ingin menangkap dia hanya karena hal sepele seperti ini. Kamu cuma kebanyakan baca soal masalah beginian, sayang. Saya mengerti. Dia terlibat di dalamnya. Saya mengerti. Kamu jadi trauma ketika dia berkata, Tapi kalau dia tidak langsung keluar dari mobil, Saya tidak ingin menangkap dia hanya karena hal sepele seperti ini. karena kalau dia tidak keluar dari mobil, kami akan memaksanya keluar dan kemudian dia akan masuk penjara. Hey yo. Keluar dari kendaraan. Iya. Keluar dari kendaraan. Karena saya memerintahkanmu, saya memberikan perintah yang sah untuk keluar dari kendaraan. Apakah ada alasan yang masuk akal? Alasan apapun yang saya mau. Ini memang ilegal. Oke. Jadi keluar dari kendaraan atau Anda akan dipaksa keluar. Anda akan diborgol dan kemudian Anda akan masuk penjara. Beberapa. Hanggar di sini deh. Depan. Tolong duduk saja di bumper. Ayo Mark. Jasmine kemudian menelpon 911. Ya, 911. Tapi orang-orang yang dia hubungi untuk meminta bantuan adalah mereka yang sedang berusaha menangkapnya. Oke, dan aku tidak tahu untuk apa aku harus keluar. Aku sudah tanya dan dia memberitahuku. Kamu sedang menelpon 911. Kita tidak sedang berperang. Petugas itu menyuruhku keluar begitu saja. Itu sangat konyol. Memang disuruh keluar. Jadi aku keluar sambil berbicara di telepon dengan tangan terangkat, mencoba menjauh dari petugas itu. Kamu mengerti kalau kami ini petugas polisi? Aku nggak ngerti apa yang sedang terjadi, bro. Jadi aku sudah siap. Tolong cepatlah. Kami harus membawamu ke... Ya, Bu. Aku bisa tetap ditelepon. Siapa namamu? Ya, Bu. Itu. Banyak berpikir. Dia bilang entah karena alasan apa. Dia ingin aku keluar dari mobil. Untuk seorang kulit hitam. Operator polisi tidak memiliki pengetahuan tentang hukum pidana. Saya butuh kamu ke sana. Nama saya petugas Duford dari Pensacola Police Department. Saya tidak tahu. Saya belum diberitahu tentang hak saya. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya tidak suka ini. Saya tidak tahu apa yang saya butuh kamu pergi ke kendaraan itu. Saya akan memborgolmu. Saya sangat takut. Saya tidak punya borgol. Ya Tuhan, dia mengirim pesan ke saya.
Keluar dari kendaraan. Ada apa denganmu? Luar dari mobil atau kamu akan dibawa? Ada apa? Ada apa ini? Tolong saya keluar dari kendaraan. Saya akan menyetrum kamu. Keluar dari kendaraan. Bisakah kamu membantu saya? Keluar dari mobil. Ada apa denganmu? Keluar dari layar. Apa yang aku lakukan? Aku tidak tahu apa yang dia. Kamu melawan. Dia berkuasa, Bu. Kamu ditangkap. Dia mengarahkan senjata ke aku. Tolong, aku. Dia menembak aku. Bong! Jangan bergerak, Bung. Sudah kok, dia menarik tanganku tanpa alasan. Dia benar-benar menyeksaku. Tolong bantu aku. Apa yang sedang kulakukan? Dia baru saja menyetrumku. Aduh, apa yang kamu lakukan? Apa yang sedang terjadi? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apa-apaan ini? Tolong! Aku nggak bisa. Kamu baru saja melemparku. Kamu sengaja menandai aku. Ya, 100% karena kamu melawan. Aku nggak melawan. Mereka berdua ada di dalam dirinya. Apa yang ada di tasku? Pak, ada apa? Saya bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hei, apa yang sedang saya lakukan? Ada apa ini? Saya tidak menyakitinya. Apa-apaan ini? Kenapa kamu lurus? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu lurus? Kenapa kamu menyakitiku? Kamu sengaja menyakitiku tanpa alasan. Kamera badanmu sudah selesai? 100%. Apakah kamera badan kalian menyala? Ya. Jadi kamu baru saja menyetrumku begitu saja tanpa alasan? Karena kamu melawan. Aku tidak melawan. Penganiayaan? Iya. Kamu bohong. Semuanya itu adalah rekaman. Ya benar. Buka kakimu, oke? Buka, 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 buka kakimu. Jangan buat aku menendang kakimu lagi. Berhenti. Aduh. Apa yang sudah aku lakukan? Berdiri. Kenapa kamu menarikku seperti ini? Aku bahkan tidak melawanmu. Tapi kamu menyakitiku. Kekacauan mereda cukup lama hingga salah satu petugas menyadari mereka punya masalah. Mereka mencoba menggeledahnya. Tapi antara perhiasan, borgol, dan dadanya, situasinya jadi canggung dengan cepat. Apa yang tidak kamu lakukan? Apakah kita? Apa yang sedang kita lakukan? Apakah kita sedang main diam-diaman? Apa yang kita lakukan di sini? Jangan. Bu, saya tahu Anda bisa bicara. Anda sudah bicara tadi. Apa yang ada di dadamu? Saya baru saja memberitahumu. Lalu saya bertanya padamu. Dan saya bertanya padamu, di sisi yang mana? Kamu bilang di dalamnya. Di dadamu. Apa yang ada di dadamu? Sama seperti ukuran dadanya, aku tidak bisa masuk di antaranya. Apa kamu kekecilan? Jasmine didakwa melakukan penganiayaan terhadap petugas. 2 tuduhan, melawan dengan kekerasan dan penyalahgunaan 911. Jaksa segera membatalkan tuduhan penyalahgunaan 911 karena tidak ada dasar hukum yang cukup. Untuk sisanya, kami tidak dapat menemukan catatan pengadilan di Kabupaten Iskambia, yang berarti kasus ini masih dalam proses atau diam-diam dihentikan. Baiklah, kita akan langsung kembali ke topik ini. Saya tahu ini agak berbalik arah, tapi saya harus membahas sesuatu yang menurut saya tidak cukup diperhatikan oleh para pria. Perawatan kulit. Perawatan kulit itu sangat penting. Itu sebabnya saya ingin memberitahu Anda tentang partikel. Partikel face cream membuat rutinitas menjadi sangat sederhana. Ini menawarkan krim anti penuaan 6 dalam 1 yang dirancang khusus untuk kulit pria yang lebih tebal dan lebih kasar. Hanya dengan satu langkah, ini mengatasi kantung mata, bintik hitam, kerutan, dan iritasi setelah bercukur. Itu yang paling buruk. Ini juga melembabkan dan menutrisi dengan bahan-bahan berkualitas tinggi yang didukung sains, seperti asam hyaluronat, vitamin E, dan minyak jojoba. Jadi bergabunglah dengan lebih dari 1 juta pria di seluruh dunia dan tampil percaya diri dengan usaha minimal. Cek partikel di tautan di bawah ini dan gunakan kode saya AfterHours20 untuk diskon 20% di seluruh situs. Aku akan menguliti dengan keras. Kamu akan mendapatkan. Selanjutnya kita berada di Orlando, Florida, di mana sebuah pemeriksaan lalu lintas karena plat nomor Georgia berubah menjadi debat ala klub debat Fakultas Hukum. Alicia Washington ingin tahu kenapa dia diberhentikan, dan dia ingin tahu sekarang juga. Ada apa masalahnya? Kami baru saja datang ke sini.
104 ini akan menjadi plat nomor Georgia yang tidak terbaca. Kami akan berada di blok 4500 Edgemore pada sedan abu-abu. Kenapa kamu membaca plat nomor saya? Kamu punya SIM, STNK, dan bukti lainnya. Saya punya, tapi pertama-tama kamu akan bilang tidak, karena saya tahu hak saya, dan kamu baru saja menghentikan saya tanpa alasan. 45, step back in the car. Saya tidak punya apa-apa. Saya akan tetap di sini dan bicara denganmu. Oke. Karena saya memberikanmu perintah yang sah. Saya tahu hak saya. Saya memberikanmu gelar yang sah. Dan saya memberikanmu hak yang sah. Saya akan membacakan hak-hakmu sebentar lagi. Oke, saya akan duduk. Tapi saya akan membacakan hak-hakmu sebentar lagi, karena saya pernah kuliah hukum. Saya sedang menjalani kuliah hukum. Saya akan membacakan hak-hakmu. Selamat. Saya punya 2 alasan untuk menghentikanmu. Berikan SIM dan STNK-mu. Katakan alasannya. Charles, karena saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya berputar-putar karena saya baru saja dari rumah sepupu saya, dan sekarang saya kembali ke sini untuk masuk ke apartemen saya. Oke. SIM dan STNK, Pak. Apa yang saya lakukan sampai saya harus memberikan itu kepada Anda? SIM, STNK, bukti. Katakan apa yang saya lakukan sampai saya harus memberikan itu kepada Anda. Setelah saya mendapatkan semua dokumen Anda, saya akan memberitahu Anda. Tidak, Anda harus memberitahu saya dulu. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Setelah saya mendapatkan semua informasi Anda, Saya akan memberikannya kepada Anda. Saya tidak melakukan belokan ilegal. Saya baru saja datang dari sana. Saya benar-benar baru saja datang dari tanda berhenti dan masuk ke sini. Jadi saya tidak mengerti apa yang dia lakukan. surat izin mengemudi, STNK, bukti asuransi. Katakan dulu apa yang saya lakukan. Kamu akan masuk penjara karena melawan jika. Kamu tidak memberikan alasan kenapa kamu menghentikanku tanpa alasan. Oke. Apakah dia ngebut? Aku tidak ngebut. Kami benar-benar baru saja datang dari tikungan. Tidak ada yang ngebut, tidak ada yang seperti itu. Jadi aku bingung. Apa pelanggaran aku? Karena kamu akan cari masalah sama aku. Kamu benar-benar bikin aku kesal. Ini akan jadi buruk buat kamu. Oke. Apa yang dia lakukan? Aku gak ngapa-ngapain. Katakan padaku apa yang sudah kamu lakukan. Aku nggak harus jelasin ke kamu apa yang dia lakukan. Harus dong. Kamu harus jelasin. Jawab aku, apa yang sudah aku lakukan? Isyakah aku mendapatkan semua dokumenmu? Aku akan menyediakannya. Hey, Jalen. Tunggu sebentar. Aku baru saja diberhentikan polisi, dan aku sedang mencoba mencari tahu kenapa dia memberhentikanku. Dia tidak melakukan apa-apa. Pak, dia sudah lewat. Anda harus memberitahu saya, kenapa Anda memberhentikan saya? Karena Anda tadi benar-benar ada di kerumunan, dan saya bahkan tidak berada di jalan utama. Saya meminta semua dokumen resmi Anda. Saya bisa memberikan itu, tapi saya perlu Anda memberikan alasan hukum untuknya. Bisakah Anda memberikan SIM Anda? STNK dan bukti asuransi. Sekali lagi, saya harus memintanya kepada Anda. Oke. Berapa nomor rencana Anda? Berapa nomor rencana dan nama Anda? Setelah saya mendapatkan semuanya dari Anda. Oke, siapa nama Anda dan berapa nomor rencana Anda? Karena Anda menghentikan saya tanpa alasan. Sekali lagi, saya punya 2 alasan untuk menghentikan Anda. Oke. Jadi beritahu saya dulu sebelum saya memberikan informasi saya. Katakan pada saya. Begitulah caranya. Saya sudah pernah mengalami ini sebelumnya. Dan saya sudah pernah kuliah hukum. Jadi beritahu saya dulu sebelum saya memberikan dokumen saya. Saya sudah pernah kuliah hukum. Dan saya tahu apa yang sedang terjadi. Kamu seharusnya membaca dan memberitahu saya apa yang sudah saya lakukan. Katakan kenapa kamu menghentikan saya. Katakan dulu, pertama-tama kamu seharusnya bilang, "Hei, saya menghentikan Anda karena ini." Sekarang, bolehkah saya melihat SIM dan STNK Anda? Jadi, beritahu saya kenapa kamu menghentikan saya, supaya saya bisa langsung memberikan SIM dan dokumen saya. Silakan katakan saja, kenapa menghentikan? Karena kamu tidak punya alasan. Tepat sekali, kamu memang tidak punya alasan. Seperti kamu benar-benar tidak punya alasan. Bisa kamu minggir dari pintu mobil saya? Tidak. Ya, kamu bisa. Minggir dari mobil saya, oke? Biar saya telepon. Biar saya telepon seseorang. Siapa yang punya mobil saya? Aku nggak punya pilihan selain menelpon dia sekarang. Sekarang aku harus menelpon dia. Karena apa-apaan ini? Ibu Alicia datang, dan sekarang ini jadi urusan keluarga. Petugas mencoba memasukkan dia kembali ke mobil, tapi Alicia tidak mau duduk. Bisa saya lihat dokumen Anda supaya saya bisa menjelaskan alasannya kepada Anda. Saya butuh Anda untuk lanjut dan ini bukan pemeriksaan Anda. Ini pemeriksaan saya. Ini standar Anda. Ini pemeriksaan saya. Ini bukan pemeriksaan Anda. Itu ibunya sekarang. Ini adalah pemeriksaan lalu lintas saya. Saya akan menjelaskan alasan pemberhentian ini setelah saya mendapatkan semua dokumen hukum Anda. Oke, beritahu saya alasan hukumnya supaya saya bisa memberikan dokumen hukum saya karena saya bisa memberikan SIM saya. Begini cara kerjanya. Oke, berikan SIM Anda. Katakan kenapa kita melakukan ini? Berikan SIM Anda. Katakan kenapa kita melakukan ini? Aku menyerah. Jangan sentuh saya. Keluar dari mobil. Keluar dari mobil. Keluar dari mobil. Keluar dari mobil. Keluar dari tidak ada alasan, tidak. Demi Tuhan, kalian semua bakal saya tuntut. Saya sampai ke titik ini karena saya tahu saya pernah kuliah hukum. Kalian semua bakal saya tuntut nanti. Oh, putri saya. Aku bakal pakai jari-jari ini. Hei semuanya. Iya benar-benar. Iya nggak punya. Tiara, aku pergi dari sini. Sebenarnya, Ayahku akan datang. Aku akan membiarkan kalian menang karena aku sudah tahu kalian salah. kamu aman. Aku pegang dia. Tangkap dia. Lihat, kalian jangan sampai emosi dan macam-macam karena dia nggak ngapa-ngapain. Enggak, dia baik-baik saja. Kalian nggak perlu, sumpah demi Tuhan. Pak. Jangan dorong saya. Anda melakukan ini tanpa alasan.
Anda bahkan tidak memberitahu saya mengapa saya harus menepi. Silakan duduk. Oke, beri saya sebentar. Saya butuh dia. Saya perlu bicara. Beri saya sebentar. Oke, bisa lepaskan saya? Saya tidak akan kemana-mana. Tapi tolong lepaskan saya. Lepaskan saya. Bilang ke dia untuk permisi. Kamu harus bilang ke dia untuk lepaskan tangan dari saya sekarang juga. Karena saya tidak akan lari. Saya akan ke mobil, tapi lepaskan saya. Saya tidak akan berhenti. Duduk. Biar saya duduk, tapi kamu nggak perlu terus mendorong saya. Demi Tuhan. Kamu terus dorong-dorong aku kayak gini, aku bakal hajar selangkangan pakai lutut. Biar aku nggak bisa tenang. Dia terus nyentuh-nyentuh aku dan aku beneran mau nendang bijinya. Terima kasih. Berhenti nyentuh aku. Suruh dia lepasin tangannya dari aku. Duduklah. Ya sudah, lepasin tanganmu dari aku. Duduklah di dalam mobil. Oke. Jadi lepasin tanganmu. Aku sudah di dalam mobil. Oke, aku akan duduk di sini saja. Masuk ke dalam mobil. Oke, bisa tenang dulu nggak? Masuk ke dalam mobil. Saya sudah tenang, Pak. Saya minta Anda berhenti. Masuk ke dalam mobil. Saya baik-baik saja, saya akan masuk. Oke, bisakah Anda berhenti bicara pada saya? Saya tidak apa-apa. Ayo pergi. Aku mau masuk ke mobil. Aku sudah mencoba bicara baik-baik denganmu dari awal. Masuk ke mobil. Aku sudah di dalam mobil, tunggu sebentar. Masukkan kakimu ke dalam mobil. Apa alasanmu memberhentikan dia? Oke, dia sedang bertanya padamu. Dan kamu tidak bisa memberitahunya. Dia bertanya padamu. Dan kamu sama sekali tidak bisa memberitahunya. Kamu bersikap kasar. Kamu bersikap rasis. Ini benar-benar rasis. Aku akan menelpon. Dia bersikap rasis. Serius, tadi kami berhenti di rambu stop. Meludah, menuntut, apa saja. Ibunya masih menantang petugas dari dekat. Kakaknya mondar-mandir. Dan selama itu, Alicia terus mengingatkan mereka kalau dia kuliah hukum dan dia tahu hak-haknya. Dia bersikap rasis. Serius, kami benar-benar berhenti di rambu stop. Itu nggak penting, Bu. Kami benar-benar berhenti di rambu stop. Dia terus-terusan melihat mobilnya. Dia nggak melakukan kesalahan apapun. Aku bilang apa yang terjadi. Itu tadi tanda berhenti, kan? Dia melakukan yoi dan bus lalu langsung menghalangi dia seperti itu. Dia nggak. Kenapa kamu menghentikan dia? Katakan padanya. Kenapa dia dihentikan? Kenapa kamu menghentikan dia? Jadi kamu. Bisa memberikan KTP-nya, itu saja yang harus dia lakukan. Tapi dia orang kulit putih yang brengsek. Kalian semua bakal dituntut. Berhenti menyentuhku. Masuk ke dalam mobil. Aku sudah di dalam mobil. Di dalam mobil, demi Tuhan. Kalau kamu sentuh, aku bakal duduk di ibumu. Demi ibuku, berhenti sentuh aku. Berhenti sentuh aku. Aku tutup pintunya. Masuk ke mobil. Oke, masuk. Aku akan menelpon. Masuk ke mobil. Masuk ke mobil. Tunggu sebentar. Apakah dia menelpon ayahku? Iya, terus jalan. Demi Tuhan, kamu harus berhenti. Berhenti mendorongku. Jangan sentuh dia. Dia merobek borgolnya. Oke, dia nekat. Aku akan memutarnya. Aku akan menghabisinya. Aku pegang kakinya. Aku pegang kakinya. Aku pegang kakinya. Hei, Corneta. Aku nggak akan menahannya hanya karena kalian mau tertawa. Aku tenang. 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 Maafkan aku Tuhan, kalian semua bakal dipindahin neraka. Ini semua bakal dituntut banget anakku. Oh anakku, oh anakku. Kalian semua harus tahu, aku kuliah hukum. Aku kuliah hukum. Aku mengerti. Aku sedang berusaha memastikan dia menangkap ayahku. Dia bisa melakukannya. Oke. Aku harus memastikan, kamu tidak boleh menyentuhku. Kamu menurunkan jendela untukmu. Tidak, aku akan melakukannya sendiri. Aku baik-baik saja. Kamu sudah ditangkap. Tolong jangan sentuh aku bisa sendiri. Aku bisa, kalian semua. Kalian semua tenang, ya. Aku masuk tepat di kepalanya sendiri. Di kepalanya sendiri. Peringatan terakhir, masuklah. Berhenti saja. Berhenti saja. Kalian, aku harus melakukannya. Tepat sekali. Dia harus menelepon penyemar sebelum dia datang, tanpa alasan apapun. Apa kamu tidak berpikir kedua orang itu setuju untuk menjadi sangat? Keluarganya masih menuntut jawaban. Lalu dia menggunakan alasan asma. Tapi begitu petugas mendekat, dia mulai mengamuk lagi. Benar-benar kacau. Dia bertanya, apa? Apa alasannya? Itu untuk memberitahunya sama sekali. Apa alasannya? Tepat sekali. Apa alasannya? Tidak, kamu tidak tahu. Kamu dapat jarimu. Apa yang kamu ambil? Kenapa kamu buka penutup itu? Kamu harus memberitahunya. Silakan. Tepat sekali. Tepat sekali. Wilbur, hentikan tembakannya. Apa yang kita lakukan salah? Kalian datang membawa itu. Oke, apa? Tepat sekali. Tepat sekali. Dia bersikap jahat. Dia mungkin tidak suka yang aneh-aneh. Jangan panggil satu pun. Kalau mereka memanggil satu,
Saya tidak tahu karena saya bukan orang yang berhenti. Jadi kenapa? Kenapa kamu ngeledek saya? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Hei, diamlah. Aku akan... Aku butuh inhaler asmaku. Aku hampir pingsan. Oke, aku akan di samping tempat tidur. Berhenti menyentuhku. Aku harus mengamankanmu. Cari orang lain. Cari orang lain. Berhenti, karena aku tidak suka caramu memperlakukanku. Aku perlu mengamankanmu. Dia bisa terpeleset. Dia terus tertidur. Kamu harus memasang borgolmu. Kalian bakal tidak tahu di mana itu. Antar aku ke sana. Temanmu akan mengambilnya. Kalian bakal bikin aku pingsan. Begitulah caraku pingsan. Kalian benar-benar membayarku. Kamu harus diamankan dengan borgol. Tidak. Aku mengerti. Kalian sudah menutup pintunya. Kalian tidak perlu mengamankannya. Kalian sudah mengurungku di tempat ini. Aku butuh kamu. Tutup pintunya. Berbalik. Tutup pintunya. Aku harus mengamankanmu di... Tutup saja pintunya. Aku harus mengamankanmu. Tutup pintunya. Kami akan memasang pengikat padamu jika kamu tidak menurut. Tidak, aku butuh kamu untuk menutup pintunya. Aku harus mengamankan borgolmu. Oke, berikan tanganmu. Alicia terus kembali ke satu hal yang dia tahu. Fakultas Hukum. Tahun ke-5 katanya. Dia mengklaim tidak ada yang membacakan hak-haknya. Tidak ada yang memberitahunya kenapa dia dihentikan. Sementara itu, dia meminta jepit rambutnya. Bisa kamu saja, dia yang di belakangku terlalu kasar. Aku bakal tendang kalian, karena kalian memperlakukanku terlalu kasar. Berhenti, berbalik. Perlakukan aku seperti itu lagi. Aku akan meludahi kalian semua. Aku akan menendang kalian semua. Aku akan menendang kalian. Kamu pegang aku seperti itu sekali lagi. Lakukan. Perlakukan aku seperti itu sekali lagi. Stop. Aku tidak akan berhenti setelah dia memperlakukanku seperti tadi. Di mana pompa kamu? Di mana inhaler asma kamu? Di mana inhaler asmamu? Berhenti memegangi aku. Kenapa kamu terus memegangi aku? Berhenti. Bisakah kalian berhenti menyentuhku? Aku butuh kamu melepaskan tanganmu dariku dan aku akan berhenti. Suruh dia berhenti menyentuhku. Orangnya. Dengar. Jauhkan dia dariku lalu aku akan tenang. Aku akan bicara baik-baik dengan dia, tapi aku tidak akan bicara baik-baik dengan kalian. Kalian punya 10 detik sebelum aku mulai ngamuk. 10 detik. Aku kasih kalian 10 detik. Aku kasih kalian 10 detik. Aku kasih kamu 10 detik. Itu yang harus berhenti. Itu yang kalian kira. Mundur! Inilah masalahnya. Masalahku adalah karena si kulit putih itu narik aku tanpa alasan. Kupikir aku sudah ada di dalam konflik. Itu masalahku. Dia menyelinap keluar dari rumah. Tidak apa-apa, aku sudah tahun ke-5 di sekolah hukum dan aku tahu hak-hakku. Tidak ada yang membacakan hak-hakku, tidak ada yang bilang apa-apa. Aku sudah masuk tahun ke-5 di sekolah hukum. Kalian semua bakal masuk penjara, kami tidak. Bicara denganmu sebelum kami pergi. Oh! Seneng. Sayang, pegang ekornya. Ini rambutku. Benerin rambutku. Tunggu sebentar. Benerin rambutnya. Aku sudah mencoba melepas borgol ini. Hei, rambutku tersangkut. Ya, aku akan bersamanya. Baiklah, kembali. Aku akan di sini, semuanya. Deal. Bawakan penjepit rambutku atau semacamnya. Aku butuh kalian diam. Aku di sini, ini mana penjepit rambutku? Sayang, itu mungkin ada di dalam tas aku. Kamu di mana sih? Aku butuh idenya dia. Aku nggak punya, aku nggak tahu. Aku mengendalikan mobil itu dengan sangat baik. Bisakah kamu bantu? Duduklah bersamanya. Kita akan melakukan itu. Tolong aku. Silakan duduk. Kalian mau lakukan ini lagi? Kalian mau lakukan lagi? Kalian mau lakukan ini lagi? Tidak, kita sedang membicarakan. Oke. Aku minta kalian tenang, oke? Kenapa kalian memperlakukanku seperti ini? Pertama-tama, aku butuh kalian membacakan sesuatu untukku. Memberitahuku kenapa aku ditahan. Apa yang ingin kalian lakukan di sini? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita dapatkan darinya? Apa yang kamu inginkan darinya? Ayo pergi. Alicia berada di kursi belakang mobil patroli di Borgol dan masih menuntut untuk tahu kenapa dia dihentikan. Lalu pintu-pintu tertutup dan entah di mana di latar belakang tawa itu bergema. Ini yang dia inginkan. Ini yang dia inginkan. Dia datang ke sini dengan sikap buruk dan sungguh kami baru saja sampai di sini. Dia memegang KTP-nya di tangannya, benar-benar di tangannya. Dia menariknya paksa keluar dari mobil tanpa alasan. Semua orang ada di sini, semua orang melihatnya. Apakah dia keluar dari mobil? Dia membuka pintunya. Dia membuka pintunya keluar dari mobil, oke? Dan dia bertanya padanya, apa alasan kamu memberhentikan saya? Dia mendekat ke wajahnya dan berkata, kembali ke dalam mobil. Oke, dia masuk kembali ke dalam mobil dan dia bersikap sangat kasar. Dia berkata, oke, saya tidak punya masalah memberikan dokumen saya. Tapi apa yang saya lakukan? Karena sebenarnya kami tadi di... Sikapnya cukup baik. Hah? Sikapnya cukup baik.
Ya dia begitu. Tapi keadaannya sudah memburuk saat aku sampai di sini ya. Ya karena dia menurunkannya dari mobil. Dan dia bertanya-tanya, kenapa kamu memegangku seperti ini? Dan sekarang ada 2 dari mereka. Sekarang ada 2 dari mereka kan? Tapi tetap saja masih belum tahu kenapa dia. Cukup ambil fotonya dan kirimkan ke dia. Tidak apa-apa. Mereka bisa menyimpannya. Kita tidak. Biar aku lihat. Buat saja supaya dia bisa keluar dengan jaminan lebih cepat. Cukup, biarkan salah satu dari mereka mengambil fotonya dan mengirimkannya ke dia, lalu dia bisa keluar dari penjara. Mereka bahkan tidak membuatnya. Itu benar-benar tidak perlu. Biar aku lihat dan aku akan memberikannya padanya. Aku bekerja sama dengan Sersan karena mereka bersikap kasar. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana berbicara dengan orang lain. Itu maksudku. Mereka memperlakukan orang seperti penjahat. Aku tidak pernah seperti itu. Dia tidak tahu hak-haknya, karena dia memang begitu. Ya dia tahu hak-haknya, itu maksudku. Dia tahu itu. Dia sedang bersekolah untuk... Mereka bertingkah seolah-olah bisa melakukan apa saja yang mereka mau dan berbicara kepada orang lain sesuka hati mereka. Bisa ambil ponselmu, cukup ambil foto dan kirimkan ke dia. Masih belum tahu kenapa dia diberhentikan, jadi aku akan cari tahu untukmu kenapa dia diberhentikan. Dia bertanya kenapa mereka memberhentikannya. Dia menyembunyikannya di pantatnya. Benar-benar seperti ini. Seperti ini, benar-benar, kangennya ada di sini. Dia ada di sini. Baiklah. Aku murid anjing, aku tahu kebangkitanku. 1015 bro. Rubah menembak 51 untuk keluar dari sini. Siap, Suzan. Kiara! Kiara! 101.799. Ya, aku nggak bisa cerita ke mobilku tentang anjing itu. Apa kamu mau manggilku? Aku nggak bilang apa-apa. Alicia Washington didakwa dengan penganiayaan terhadap petugas, penyerangan terhadap petugas, dan perlawanan tanpa kekerasan. Kasusnya berlarut-larut selama berbulan-bulan, lalu dia mendapat program penyelesaian perkara sebelum sidang. Jangan buat masalah, dan semuanya akan selesai. Maksudku bro, kalian keterlaluan bro. Berhenti. Aku gak bisa lawan kalian, berhenti. Kalian keterlaluan. Aku bahkan gak lakuin apa-apa. Aku bahkan gak lakuin apa-apa. Aku gak lakuin apa-apa bro. Bro, ayolah saudara. Bro, pulanglah. Kalian datang ibuku bro. Dia baru saja memukulku kalian. Selanjutnya, kita berada di Escambia County, di mana sebuah pemberhentian lalu lintas karena dugaan kaca film ilegal berubah menjadi situasi tukar kursi secara total. Petugas mengatakan mereka melihat pengemudi merangkak ke kursi belakang, sementara temannya langsung mengambil alih kemudi. Saat mereka mendekat, Messiah Rochelle berada di kursi belakang. Dikabarkan sedang meraih sesuatu di dekat kakinya. Petugas menyuruhnya keluar, tapi dia tidak bergerak. Lalu situasinya menjadi gaduh. Saya tidak tahu. Ada apa bro? Gimana kabar kalian semua? Aku nggak tahu. Dia menurunkan kaca jendela. Aku nggak bisa lihat itu apa. Aku nggak tahu, ini lebih tua. Ini sedikit lebih tua. Tolong keluar dari mobil dan keluarkan tanganmu saat keluar dari mobil. Apa yang terjadi, bro? Saya sudah tanya kamu sekali tadi. Apa yang terjadi? Saya tidak akan duduk di sini dan bertanya lagi. Pikiran saya lagi nggak fokus, Pak. Ada apa? Apa? Saya nggak punya alasan yang jelas untuk menghentikan Anda. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Apa yang terjadi? Berhenti bergerak. Pak, ada apa ini? Saya butuh alasan, Pak. Saya butuh alasan. Baik. Karena kamu sopirnya, akan saya beritahu. Kenapa Bapak yang menyetir? Bapak bisa santai saat saya yang menyetir. Mundur. Minggir! Jangan dekati aku. Bro, kalian salah nih. Hey, ini mobil dia. Lihat, hentikan mobilnya. Maksudku, cepat bro. Kalian ngaco bro. Berhenti. Berhenti, kalian ngaco. Aku bahkan nggak ngapa-ngapain. Aku nggak ngapa-ngapain, bro. Ayolah, saudara. Bro, pulanglah. Kalian bilang ke ibuku, bro. Mereka baru saja memukuli aku, bro. Polisi baru saja memukuli aku. Aku bahkan nggak ngapa-ngapain. Kami dipanggil untuk ini. Masukkan dia ke belakang. Messiah hampir kehilangan akal sehatnya, berteriak memanggil ibunya. Petugas mencoba memasukkannya ke dalam mobil. Dia melawan, mereka menahannya. Dan di tengah semua itu, dia masih berteriak bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Tidak, ayolah bro. Tetap di dalam mobil. Tetap di dalam mobil. Dengar aku tahu bro. Aku
Aku dapat orangnya. Kenapa aku berhenti main-main? Aku nggak nyetir, bro. Apa yang kamu lakukan, bro? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan, bro? Aku nggak napa-napain. Aku nggak punya apa-apa di sakuku, bro. Apa yang kamu lakukan? Itu, bro. Ayolah, bro. Enggak. Berhenti. Ayolah, bro. Hentikan aku. Enggak. Enggak, kalian. Kalian, ayolah, mama. Ayolah, mama, bro. Ayolah, mama. Aku nggak napa-napain. Ya, Tuhan. Ya, Tuhan, bro. Enggak, bro. Enggak, bro. Duduk, ah. Bro, apa? Duduklah. Kenapa, Pak? Pak, jauhkan dia dari mobil itu. Pak, silakan duduk. Bro, aku nggak bisa. Kamu pegang rambut gimbalku. Kamu pegang rambutku. Angkat kakimu. Aku lagi punya tuntutan hukum sekarang, demi uang. Mengangkat kakimu. Pak, kenapa Bapak memperlakukan saya seperti ini? Karena kamu melakukan ini. Saya tidak melakukan itu. Angkat kakimu. Saya tidak melakukan apa-apa. Masukkan kakimu. Saya tidak melakukan apa-apa. Siapa namamu? Anda memiliki hak untuk tetap diam. Apapun yang Anda katakan akan digunakan melawan Anda di pengadilan. Anda memiliki hak untuk berbicara dengan pengacara untuk mendapatkan nasihat. Jika Anda tidak mampu membayar pengacara, pengacara akan ditunjuk untuk Anda tanpa biaya. Jika Anda memutuskan untuk menjawab pertanyaan, pengacara Anda dapat hadir. Anda berhak berhenti menjawab kapan saja. Apakah Anda mengerti hak-hak Anda? Apakah Anda membawa identitas diri? Ya, di mobil saya. Oke. Apakah Anda membawa senjata? Tidak. Oke. Mobil 211. Ambilkan untuk saya. Mobil 211. 211. Baiklah, bro. Aku butuh kamu tutup telepon, lalu jangan bicara denganku. Aku harus keluar sebentar untuk bicara dengan polisi. 26, dan kamu bisa perlahan-lahan pergi ke tempat lain. Asal unit lain untuk ketinggian 65. Siapa namamu? Oke, kamu punya identitas? Kendaraan ini milik siapa? Ini mobil teman saya. Jadi ini kendaraan temanmu? Iya, dia. Siapa yang dia izinkan untuk memakainya? Aku. Oke. Aku tahu dia yang mengemudi. Aku menghentikanmu karena kaca jendelamu terlalu gelap. Cuma masalah kecil soal kaca film jendela. Siapa yang nyetir? Soalnya waktu aku berhentiin, kalian masuk ke sini dan kalian memutuskan untuk tukar mobil, tukar tempat duduk. Aku tetap di tempat dudukku. Aku tahu kamu tidak. Mundur ke sini. Siapa yang nyetir mobil waktu aku berhentiin kalian dari belakang? Aku lagi minum sama dia, dan aku nggak akan bohong. Dia cuma bertingkah kayak nggak sadar. Harusnya dia yang nyetir, tapi aku tahu. Tapi waktu kamu lewat danau, berhenti di lampu merah ini, lalu masuk ke sini, siapa yang nyetir? Jadi aku pikir dia nyuruh kamu tukar tempat duduk atau gimana? Aku nggak tahu kalian lagi mau berhentiin kami. Dia bilang, kamu bisa nyetir nggak? Kamu baik-baik aja. Aku bilang, maksudku, aku baik-baik aja. Aku mabuk kayak kamu juga. Oke, sinyal 1 di bawah semuanya masih seperti ini. Area 220 North Navy Boulevard itu bagus di 2 pintu. Kami melemparkan barang-barang yang dikeluhkan sebagai kendaraan. Ada seorang gadis dan seekor anjing retriever di dalamnya. Pengemudinya perempuan. Terakhir terlihat di Brandon Avenue. Biarkan saya pelajari 164. Mereka baru saja menggeledah mobilnya sekarang. Karena aku juga dapat panggilan dari masyarakat, bro. Aku tahu. Aku cuma memberitahu dia karena aku harus menjemputnya dari sana. Ibu Mesaya datang, dan dia sudah pernah ke sini sebelumnya. Terakhir kali dia bilang petugas menyentuh anaknya secara kasar. Sekarang dia bilang dia melihat itu terjadi lagi katanya. Ya. Bu. Saya Glory. Saya akan bilang, Rosel itu anak saya. Oke, hai, apa kabar? Saya sedang mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Baik, dia sedang ditahan. Baiklah, jadi dia akan dikenai tuduhan terkait mengemudi. Tidak apa-apa. Saya akan memberitahu Anda kenapa saya tidak bisa membaca. Karena terakhir kali anak saya ditangkap petugas mayor, mereka menyentuh anak saya secara kasar. Iya, Bu, saya ada di sana untuk Anda. Kita belum menyelesaikan itu. Mereka tidak harus melakukan itu. Mereka tidak perlu melakukan itu. Jadi saya berbicara dengan kalian saja. Maafkan saya kalau saya agak ketus ya. Saya berbicara dengan kalian saja. Sulit bagi saya untuk berbicara dengan kalian karena apa yang mereka lakukan pada putra saya. Saya mengerti. Jadi hari ini dia hanya mendapat tuduhan pelanggaran lalu lintas, dan kemudian dia mendapat beberapa tuduhan narkoba lagi. Baiklah.
Tapi selain terbawa emosi, dia tidak terluka atau apapun seperti itu. Dia hanya terbawa emosi sampai berteriak. Itu karena aku bisa bilang, kalian semua harus mengerti kenapa dia merasa seperti itu. Kalau itu terjadi pada salah satu dari kalian mengalami kekerasan polisi, pelanggaran, atau apapun yang kalian sebut, kalian pasti akan merasa sangat kesal. Aku mengerti. Aku tidak pernah seumur hidupku duduk di sini dan melakukan hal-hal seperti ini. Jadi petugas dan semacamnya. Aku tidak pernah seumur hidupku berpikir bahwa aku akan menjadi ibu dari seorang anak laki-laki yang harus menghadapi hal seperti ini sebelumnya. Aku tidak bisa menghadapinya. Aku mengerti perasaanmu. Ya, dia tidak begitu. Terakhir kali, aku tidak tahu apa yang dia katakan padamu atau jika kamu. Dia tidak dipukuli secara tidak perlu dan tidak mengalami kekerasan polisi. Seharusnya tidak pernah ada kontak fisik. Aku sudah membaca laporan polisi. Itu maksudku. Aku membaca laporan polisi dan laporan itu tidak mengatakan bahwa dia melawan dengan kekerasan. Itu tidak pernah ada di... Dia tidak melawan kami. Ya, tidak. Dia seharusnya tidak lari, tapi itu seharusnya tidak pernah terjadi. Itu pengalaman buruk bagiku untuk dihadapi. Aku melakukannya. Tapi sayangnya dia yang terus membuat keputusan buruk. Dia sudah pergi. Aku tidak bisa menghentikannya. Aku tahu. Tapi kalian semua dilatih untuk tidak menyentuhku. Jadi itu maksudku. Aku nggak bisa. Ya, itu nggak sepenuhnya benar, tapi... Tapi kalau memang perlu, lakukan saja. Kalau nggak perlu, jangan. Saya setuju, 100%. Jadi, tapi dia sedang bersiap untuk dipindahkan. Dia nggak akan dapat jaminan karena dia masih bebas. Dengan jaminan dari kasus sebelumnya. Jadi, dia ingin merepotkan. Aku akan coba cari tahu. Ya. Jadi seperti yang aku bilang, dia baik-baik saja. Dia cuma bikin dirinya sendiri jadi emosi. Jadi... Dan itu sebenarnya karena apa yang sudah kamu alami. Aku mengerti apa yang kamu katakan. Aku mengerti. Chris, sayang, kamu dan cewek itu, aku nggak mau kalian di sekitarku sekarang. Aku jujur saja, aku nggak mau kalian di sekitarku. Jadi, ada pertanyaan yang bisa aku jawab untukmu? Enggak, sayang. Aku nggak akan membiarkanmu. Aku nggak akan membiarkanmu menemuinya sekarang. Karena sekarang dia nggak berteriak. Dan aku nggak mau dia jadi emosional lagi setelah melihatmu. Dia nggak akan jadi emosional setelah melihatku. Aku nggak mau itu terjadi. Jadi untuk mencegah itu terjadi, itulah yang akan aku lakukan. Aku nggak akan membiarkanmu pergi ke sana dan bicara dengannya sekarang. Kita akan membawa dia keluar dari sini secepat mungkin. Kita akan menyelesaikan urusan kita secepat mungkin. Ya, kalau itu terjadi, kita akan mengatasinya. Tapi kita akan membawa dia ke penjara secepat mungkin. Dengan begitu, kita bisa menyelesaikannya dan pergi dari sini. Messiah melihat ibunya dan langsung histeris, berteriak memanggil ibunya memohon penjelasan. Petugas akhirnya menjelaskan semuanya. Mengemudi tanpa SIM, kepemilikan kokain, kepemilikan ganja. Respons Messiah, dia tidak membawa ganja sama sekali. Prioritas. Tunggu sebentar saja dan aku akan memberitahumu. Oke, ya Tuhan bro, aku bahkan tidak sedang menyetir. Kenapa kalian memperlakukan aku seperti ini? Kenapa kalian nangkap aku bro? Kenapa aku nggak bilang sesuatu? Bu! Hei, wah, 1915. Tapi kamu mungkin akan jadi permulaannya. Kenapa aku ditangkap, Mel? Tolong beritahu aku, Mel. 895. Tolong. Mel, bisakah kamu tolong beritahu aku, Mel? Ya Tuhan, tolong beritahu aku. Bu, saya seharusnya tahu kenapa saya ditangkap. Jadi, mengemudi tanpa SIM. Saya tidak sedang mengemudi. Kepemilikan kokain. Kepemilikan kokain. Dan ganja. Saya tidak punya ganja, Bu. Messiah Rochelle didakwa karena kepemilikan ganja, kokain, dan perlengkapan narkoba. Dan pada akhirnya, dakwaan kokain dan ganja dibatalkan. Dia mengaku bersalah atas kepemilikan perlengkapan narkoba, didenda, dan harus membayar biaya pengadilan. Jadi, ibunya datang ke sana sia-sia. Baiklah, kita akan langsung kembali ke topik ini sebentar lagi. Tapi sebelum itu, aku harus memberitahumu tentang aplikasi bernama Upside. Ini benar-benar mengubah segalanya. Jadi Upside memberimu cashback. Ya, uang ekstra dari pembelian sehari-hari seperti bensin, belanjaan, makanan dibawa pulang. Jadi begini caranya, kamu unduh Upside secara gratis. Kamu klaim penawaran di salah satu dari lebih dari 100.000 lokasi mereka, lalu kamu bayar seperti biasa dengan kartu kreditmu. Setelah itu kamu verifikasi pembelian, dan begitu saja uang kembali. Misalnya aku butuh isi bensin atau ingin pesan makanan suatu malam. Aku akan cari penawaran dari Upside dulu. Dan setelah aku belanja,
uang akan muncul di aplikasiku, yang kemudian bisa langsung aku transfer ke rekening bankku. Dan pengguna setia Upside, mereka rata-rata mendapatkan kembali $154 per tahun. Itu luar biasa. Jadi untuk mulai mendapatkan cashbackmu, klik tautan di deskripsi atau scan kode QR dan gunakan kode promo After Hours untuk mendapatkan bonus tambahan 25 sen untuk setiap galon di tangki bensin pertamamu. Semoga kamu bisa mencobanya. Ya ampun. Ini benar-benar terjadi sekarang. Ya Samer, tolong jangan melawan. Tolong jangan menangis. Berhenti. Oh tidak, kamu bahkan tidak mengujiku. Berdiri. Selanjutnya kita berada di Clearwater, Florida, di mana sebuah pemberhentian lalu lintas karena dugaan senggolan samping berubah menjadi sangat emosional. Summer Sandel berada di balik kemudi, dan sejak petugas mendekat, dia sudah mulai panik. Petugas itu bertanya, "Abis dari mana?" Summer mulai menjelaskan kronologi hubungan selama 3 bulan, bagaimana suaranya terdengar buruk hari ini, dan bahwa dia punya pekerjaan menjaga anak yang sedang menunggu. Satu-satunya hal yang tidak dia sebutkan adalah dia sebenarnya habis dari mana. Saya harus menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda, tapi pertama-tama saya minta Anda keluar dari mobil dulu ya. Oke, Summer, apakah kamu minum alkohol hari ini? Tidak, kaca spion saya hanya menyentuh seseorang dan itu saja yang terjadi. Oke, bagaimana dengan narkoba? Apakah kamu mengonsumsi obat resep atau semacamnya? Saya tidak menggunakan narkoba atau semacam itu. Tidak ada. Saya melakukannya dalam perjalanan pulang. Saya benar-benar nongkrong dalam perjalanan pulang ke tempat saya tinggal, di mana saya bekerja sebagai pengasuh anak. Arahkan ke sana kembali. Tidak ada istri, bukan masalah besar. Oke, dari mana kamu datang? Clearwater. Hanya Clearwater atau dari tempat tertentu di sana? Teman saya. Oke. Kamu tadi cuma nongkrong di rumah teman kita atau kalian pergi ke suatu tempat? Aku nongkrong sama seseorang yang sudah menunggu. Ya ampun. Oke, baiklah. Jadi ini yang bisa aku lakukan. Bukan, maksudku kita ketemu dan nongkrong sekitar 3 bulan yang lalu. Suaraku lagi jelek sekarang. Oke, maaf. Aku tidak bermaksud mempertanyakan hubungan kalian atau hal seperti itu. Kami bertemu 3 bulan yang lalu, dan kami ingin bertemu lagi. Dan hari ini kami benar-benar bersenang-senang saat nongkrong bareng. Lalu aku akan kembali ke tempat tinggalku, dan aku juga akan mampir ke pekerjaan babysitterku, di mana aku memang tinggal di 2 rumah yang berbeda dalam perjalanan pulang. Dan ya, aku memang tidak sengaja menabrak kaca spionku. Oke, jadi masalah kaca spion yang tersenggol itu membuatku masuk ke masalah ini. Masalah besar banget. Aku benar-benar nggak ngerti. Petugas itu mencoba lagi. "Dari mana kamu datang?" Itu saja yang ingin dia tahu. Tapi Sommer terjebak pada satu hal. Kaca spionnya bersentuhan dan tidak ada hal lain yang penting. Jadi, Summer, maafkan aku. Aku rasa kita mungkin sempat terputus. Yang aku tanyakan hanyalah kamu tadi datang dari mana. Aku sebenarnya tidak terlalu mengerti apa yang kamu maksud saat kamu membicarakan cerminmu. Aku tidak tahu maksudmu ketika kamu bilang bahwa kamu dan orang itu sudah saling kenal selama 3 bulan. Aku hanya mencoba mencari tahu kamu datang dari mana. Aku pikir satu-satunya alasan aku diberhentikan adalah karena cerminku sedikit tersenggol. Dan seseorang di sebelahku, cermin kami tidak sengaja bersentuhan. Itu satu-satunya alasan aku pikir aku diberhentikan. Oke. Ya, yang aku pahami ada lebih dari satu alasan kenapa kamu diberhentikan. Oh, tentu. Oke, bagaimana kalau begini? Aku akan coba mempercepat prosesnya sedikit. Ada satu hal yang ingin aku minta darimu. Apakah kamu bersedia jika apakah kamu tidak keberatan jika aku melihat matamu sebentar saja? Cermin itu adalah satu-satunya alasan kenapa aku benar-benar sedang mengemudi ke pekerjaan babysitterku di tempat aku tinggal. Babysitter dan cermin itu bersentuhan. Oke, aku tidak. Maafkan aku. Aku tidak menanyakan apapun tentang cermin itu. Aku tidak yakin maksudmu apa dengan cermin itu. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Cermin itu hanya terkena sebentar. Cermin itu hanya sebentar. Sekarang aku di sini. Summer, aku nggak yakin apa yang sedang terjadi. Kamu sangat kesal. Enggak, kenapa aku berusaha untuk kesal? Kenapa aku berusaha untuk kesal sekarang? Oke, kenapa kamu? Aku bilang padamu itu adalah teman baru kita dan aku akan kembali ke... Oke. Would it be okay? Matamu sebentar saja. Aku sedang berusaha menenangkan diri. Summer. Biar aku coba jelaskan ini padamu ya. Aku melihat beberapa hal yang mengkhawatirkan. Tidak, seharusnya aku tidak menangis sekarang. Suaraku jadi bergetar. Oke. Kenapa aku melakukan ini sekarang? Kenapa? Aku tidak yakin. Aku melihat beberapa hal yang... Tidak. Seharusnya aku tidak menangis sekarang. Suaraku, aku cuma ingin pulang. Sungguh, aku benar-benar cuma ingin pulang. Sebenarnya apa masalahnya? Tapi cermin itu mengenai... Bisakah aku bicara denganmu sebentar? Karena aku sudah mencoba menjelaskan.
Aku melihat beberapa hal yang aku tafsirkan sebagai tanda-tanda kemungkinan gangguan yang memengaruhi kemampuan mengemudi. Dan aku sedang mencoba mencari tahu apakah ada alasan untuk menduga begitu. Tidak hadapi sama sekali. Aku memang tidak. Petugas mulai melakukan tes lapangan untuk memeriksa apakah ia mabuk, memintanya mengikuti pena dengan matanya. Tapi Sommer lebih fokus untuk pergi ke pekerjaan mengasuh anak. Dia mencoba melakukannya lalu tiba-tiba berhenti, memutuskan setelah hanya beberapa detik bahwa dia sudah tidak mau lanjut lagi. Oke. Summer, coba fokus pada apa yang saya katakan sebentar, oke? Saya melihat beberapa hal yang menurut saya mungkin merupakan tanda-tanda gangguan kemampuan mengemudi. Dan saya sedang mencoba menentukan apakah ada alasan untuk percaya bahwa kemampuanmu untuk mengemudi sedang terganggu dan sebaiknya tidak mengemudi sekarang, oke? Jadi salah satu hal yang ingin saya lakukan adalah memberikanmu kesempatan untuk menjalani beberapa tes lapangan standar untuk menilai kesadaran, yang tujuannya adalah untuk membantu menentukan sejauh mana kemampuanmu terganggu. Sekarang, kamu tidak wajib untuk mengikuti tes lapangan untuk menilai kesadaran ini, oke? Jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. aku harus pergi kerja jaga anak sekarang. Oke. Summer, karena kamu membuatku berada dalam situasi seperti ini. Sekarang mereka seperti suaraku. Mereka terus saja bicara. Summer, mereka terus saja bicara. Bisakah kamu letakkan ponselnya, tolong? Kita perlu bicara. Apa aku benar-benar bisa? Ini tempat yang ingin aku tuju. Hai, aku sedang melakukan penyelidikan kriminal sekarang, jadi aku akan menutup telepon dan meletakkan ponselnya. Menghabisi seseorang untukmu. Oke, percepat ini. Kamu benar. Apakah kamu tidak keberatan jika aku melihat matamu sebentar saja? Tentu. Oke, jadi yang akan aku minta kamu lakukan adalah melangkah turun dari mobil, lalu berdiri dengan kedua kaki rapat berdampingan dan tangan di samping badan ya. Kamu bisa lihat ujung pulpenku di sini, Summer? Tepat di ujung sini? Oke, jadi yang akan aku minta kamu lakukan adalah mengikuti ujung pulpenku dengan matamu saja. Hanya matamu. Maksudku, aku tidak ingin kamu menggerakkan kepalamu ke kanan atau ke kiri. Oke. Dia tidak bisa bersikap baik dan saat itulah borgol dikeluarkan. Jelas, aku sedang fokus. Kalau ada apa-apa, justru kamu yang menggoyangkannya. Aku benar-benar fokus kok. Maksudmu apa? Oke, apakah ada bagian dari instruksinya yang tidak kamu mengerti? Enggak ada yang salah. Aku benar-benar cuma ingin pulang ke orang-orang di rumah. Oke, bisa tolong turunkan tanganmu di samping badan dan coba tetap di situ ya. Kamu sudah benar. Terus, lakukan saja persis seperti yang kamu lakukan sekarang. Maaf, aku sudah melakukannya. Maaf, maksudku aku hanya... Tidak apa-apa. Aku tidak mau melakukan ini sekarang. Aku hanya ingin pulang. Kalau kamu tidak mau melakukan itu. Aku menepi karena aku tidak sengaja melihat kaca spionku. Oke, Summer, aku ingin pulang. Kalau kamu tidak mau melakukan itu, biarkan aku bertanya beberapa pertanyaan cepat saja. Maaf, aku hanya ingin pergi. Aku benar-benar tidak mau melakukan ini sekarang. Summer, apa kamu sudah didiagnosis menderita diabetes? Aku tidak mau ini sekarang. Aku datang ke kota ini untuk ini. Aku tidak datang ke kota ini untuk ini. Summer, Apakah kamu didiagnosis menderita diabetes? seharusnya aku bisa bersikap benar, tapi aku tidak mau. Aku tidak mau. Oke, Summer. Saya cuma perlu kamu meletakkan tanganmu di belakang punggungmu, oke? Ya Tuhan, ini benar-benar terjadi sekarang. Iya. Summer, hey, jangan melawan. Summer, tolong jangan. Tolong bicara padaku. Aku harus menangkapmu, Summer. Summer, kamu ditangkap. Kenapa? Karena aku menangis. Suaraku sangat jelek. Tolong jangan lakukan ini. Tolong, kenapa kamu melakukan ini? Tolong, kenapa? Jangan lakukan itu. Kita akan bicara, oke? Itu ketakutan. Tidak, aku tidak mau ini. Bisakah kamu menelpon sebentar saja, tolong? Tolong telepon sebentar saja. Sekarang kita akan pergi ke sini. Mobil transportasi berhenti dan akhirnya semuanya terasa nyata. Ini benar-benar terjadi. Tiba-tiba Sommer ingin melakukan tes. Tes apa saja. Sekarang dia bersikeras untuk melakukannya. Tapi kesempatan itu sudah lama berlalu. Lalu aku sadar kalau aku diberhentikan. Aku langsung berpikir, oh ini sudah biasa di sini. Oke. Summer, silakan duduk dulu. Aku tidak akan membiarkan pintunya terbuka, tapi aku akan menurunkan jendelanya untukmu, oke? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Summer, Silakan duduk. Tolong. aku tidak bisa melakukan itu pada diriku sendiri. Apakah ada pihak kawan di darat? Tidak, aku hanya tidak ingin tidur di gym. Tidak, aku tahu kamu tidak akan melakukannya. Aku tahu. Tolong putar kakimu ke dalam. Temanku sedang dalam perjalanan. Tolong. Kenapa? Summer, baiklah, silakan masuk. Silakan putar kakimu ke dalam untukku. Oke. Sebentar. Ayo pergi.
Baiklah Summer, silakan keluar. Silakan keluar. Ya. Kamu. Selamat datang. Oh god, that's red one? Itu tumpanganmu, bro. Serius? Apa? Yes. Kenapa kamu tidak melakukan tes denganku? Apa? Di mana tesku? Di mana tesku? Summer, tolong berdiri. Di mana tesku? Summer. Tidak, tapi kemana tesku? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Di mana tesku? Kamu tidak mengirim pesan padaku. Kalian semua pantas memberiku tes. Bukankah begitu? Bukankah kamu pantas mendapatkan tes? Aku tidak tahu maksudmu dengan itu. Kamu tidak melakukan tes. Aku pantas mendapatkan tes darimu, Mark. Ya ampun, kamu mengujiku dan aku bahkan tidak mengetes itu. Kami sudah mencoba. Tidak, tapi kamu sudah melakukannya. Kamu belum. Samar berhenti. Tidak, kalian tidak berbohong. Kalian sudah mencoba. Ini semua salahku. Oke, sekarang kalian tidak mencoba. Ya, kalian sama sekali tidak mencoba tes. Kamu bilang kamu tidak mau melakukan itu. Tidak, kamu tidak melakukannya. Tidak, aku bilang aku tidak mau melakukan tes napas. Atau kamu tidak melakukan tes. Tough. Aku berhak mendapatkan tes. Tidak, aku berhak mendapatkannya. Kenapa kamu tidak mengetes aku? Kamu bersikap seperti itu. Aku penjahat besar, kamu bukan. Setelah keluar dari penjara... Beritahu mereka kamu ingin melakukan tes. Tidak! Ayo, kita ke penjara. Sudah selesai. Tesnya sekarang. Kamu bahkan tidak menjalankan tugasmu untuk melakukan tes. Kenapa kamu mengujiku sekarang? Menghadap ke mobil van. Oke, tidak. Kepalaku bisa menghadap ke arah manapun yang aku mau. Kenapa kamu tidak mengujiku? Kenapa kamu tidak mengujiku sekarang juga? Kenapa kamu tidak mengujiku? Ujilah aku, tolong. Sekarang, tes itu adalah satu-satunya hal yang ada di pikirannya. Lalu dia tiba-tiba membicarakan hal lain secara acak. Celana pendek, urusan pribadi, apa saja. Sebelum akhirnya kembali fokus ke tes itu lagi. Kamu tidak mengujiku. Ujilah aku sebagaimana mestinya. Ujilah aku sebagaimana mestinya. Kenapa kamu tidak? Apakah kamu memakai celana pendek? Satu-satunya urusan kalian adalah mengujiku. Mengujiku. Ini mengujiku. Kamu tidak mengujiku. Begini yang kamu mau dariku. Maksudmu mengujiku. Begini yang kamu mau dariku. Kamu tidak bisa memakainya dengan benar. Kamu bahkan tidak bisa menyentuh ini kan? Ya, Kalian sendiri nggak paham omongan kalian. Kalian nggak tahu harus berbuat apa. ini dipakai terbalik. Mereka nggak bisa mengujiku. Kamu pun nggak bisa mengujiku. Oke, tunggu sebentar. Terdapat satu lagi di rumah. Bagaimana dengan menguji aku, Sarah? Itu Sarah. Berhenti. Diam. Berhenti. Kamu berhenti. Itu semua aneh. Tapi kamu... Apakah aku butuh kamu untuk melihat? Kamu tidak melakukannya. Kamu pikir ini akan jadi lebih buruk dari ini. Tampil menonjol. Tidak, kamu bahkan tidak mengujiku. Kamu menonjol. Orang aneh. Hei. Kami didakwa melakukan kekerasan terhadap petugas dan menolak untuk menjalani tes. Kasusnya berakhir dengan penyelesaian di luar sidang sebelum persidangan. Jadi, tetaplah jauhi masalah dan itu akan hilang. Kita lihat saja nanti apa yang terjadi. Kamu akan masuk ke mobilmu dan mengantar putrimu ke sekolah. Aku tidak bisa mengurus anakmu untukmu. Aku menolak untuk mengantarnya. Maaf. Kita ditangkap karena penelantaran anak. Sekarang kita berada di Palm Bay, Florida, di mana polisi mengatakan mereka menghentikan Jenitza Cruz karena perselisihan rumah tangga yang diduga terjadi setelah dia menolak mengantar putrinya ke sekolah. Para petugas datang dengan mengira ini hanya perselisihan sederhana antara orang tua dan remaja. Namun, mereka menemukan Cruz menghalangi jalan. Putrinya menangis dan konfrontasi yang cepat memanas. Ada apa ini? Tanya, dia ada apa? Berdiri di sana. Bu, berdiri di sana. Ada apa sekarang? Kalian tidak mendengarkan aku saat aku bicara. Aku tidak bisa menghadapinya. Apa masalahnya? Dia memanggil semua orang untuk membicarakan mereka di depan aku. Oke. Tutup pintunya sebentar. Tidak. Aku tidak.
Aku ingin keluar dari jalanan. Kamu tutup pintunya. Tarik napas dalam-dalam beberapa kali. Apa yang terjadi? Kalau menurutmu, apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Aku baru saja menelpon seseorang, memberitahunya bahwa aku akan mengantarnya ke sekolah. Oke. Dan dia marah. Oke. Dan dia mulai. Dia membanting pintu. Oke, baiklah. Aku parkir di samping. Oke, baiklah. Ya. Kenapa kamu tidak menunda menelpon orang sampai kamu mengantarnya? Setelah itu kamu bisa bicara dengan orang-orang. Kenapa? Kenapa? Supaya kami tidak perlu terus-menerus mencari kamu, karena kamu dan putrimu sedang bertengkar. Itulah alasannya. Aku ingin dia keluar dari mobilku. Kamu tidak bisa. Kamu punya tanggung jawab sebagai orang dewasa, sebagai orang tua. Kamu tidak punya pilihan. Oke, jadi kalau kita akan duduk di sini sepanjang hari, tidak. Kita tidak akan duduk di sini sepanjang hari, Bu. Anda akan masuk ke mobil Anda, dan Anda akan mengantar putri Anda ke sekolah. Ya. Tidak. Ya, kamu akan mengantarnya. Apa? Kamu akan menangkapku karena aku tidak mau mengantarnya ke sekolah. Kamu punya tanggung jawab sebagai orang tua, oke? Aku tidak bisa mengasuh anakmu untukmu. Kamu harus mengantar anakmu ke sekolah. Tunggu sebentar. Bu, masuklah ke mobil Anda dan antar anak Anda ke sekolah. Bu. Saya menolak untuk mengantarnya. Maaf. Polisi sudah di lokasi mencoba menjaga ketertiban, tapi Yanitza Cruz tidak terima. Dia berteriak, berdebat, dan bersikeras bahwa dia benar. Sementara itu, putrinya yang berusia 15 tahun hanya ingin pergi ke sekolah. Dia mencoba berperan sebagai korban setelah melakukan apa yang dia lakukan. Dia menelpon orang itu, bukan untuk memberitahu mereka bahwa dia pergi ke sekolah. Tidak, dia langsung mulai membicarakan hal buruk tentangku. Seperti apa? Dia bilang, jangan bicara sama dia. Dia orang yang buruk. Dan kemudian di depan penumpang, waktu kalian bilang ke dia untuk tidak bicara sama aku, dia bilang, aku nggak akan. Dia nggak akan jemput kamu pulang sekolah. Cari jalan sendiri pulang sekolah. Aku nggak mau urusan sama kamu. Aku tuh sebenarnya nggak begitu. Sudah berapa lama ini terjadi antara kamu dan dia? Baru hari ini. Tapi dia sudah berteriak padaku. Ini bukan baru meledak hari ini. Dia sudah seperti ini sejak kemarin. Aku cuma ingin pergi ke sekolah. Aku sudah tidak bisa menghadapi dia lagi. Aku benar-benar tidak sanggup. Aku tidak peduli. Itu sedang mendandani adikku. Dia yang bilang begitu. Ayo, Nak. Jadi apa yang memulainya? Apa yang memulainya sekarang? Road dan Harper. H-A-R-P-E. Boulevard Harper. Ya. Jadi apa yang memulainya sekarang? Aku sedang menelponnya untuk memberitahunya bahwa mereka menemukan dia dan menyuruhku mengantarnya ke sekolah. Dia mulai berteriak padaku. Dia membuka pintu untuk melompat keluar. Apa kamu mengatakan sesuatu tentang dia? Bilang bahwa dia anak yang sangat buruk atau semacamnya saat kamu sedang menelpon? Tidak. Oke, ya, itulah yang aku tangkap. Kamu tahu, aku selalu disalahkan. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya bertanya padamu. Bu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya lelah dengan ini. Saya bisa masuk penjara. Tidak apa-apa. Siapa yang bilang soal masuk penjara? Situasinya semakin memanas. Yanitza sedang mencoba menjelaskan versinya, sementara para petugas mencoba memahami situasinya. Dan tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Berapa nomor telepon yang bisa dihubungi, Bu? Tidak. Lihat putri saya. Dia tinggal di rumah itu. Sudah berapa lama begini? Sudah berapa lama ini terjadi? Baru-baru ini saja. Baru tahu gara-gara pacar bodohnya. Apakah dia pernah kabur atau semacamnya sebelumnya? Tidak. Ketika dia punya masalah, dia pergi ke rumah kakaknya. Kakaknya lebih tua. Jadi itu yang sedang kamu telepon? Iya. Oke, jadi supaya saya tahu, di rumahmu itu cuma kamu dan dia atau kamu punya anak lain? Saya pikir dia bilang dia anak bungsu, benar? Iya, dia anak bungsu. Oke, jadi cuma kamu dan dia di rumah? Iya. Oke, apakah DCF pernah terlibat dalam hidupmu sebelumnya? Dan itu berapa lama yang lalu? Putri saya sekarang 25. Terakhir kali ya. Jadi maksud saya... Apakah itu sudah lama? Iya. Oke, pahami saja bahwa DCF tidak hanya dipanggil ketika ada masalah dan orang-orang sedang diselidiki. Terkadang orang-orang membutuhkan bantuan. Dan sepertinya kalian semua membutuhkan bantuan. Saya pernah menjalani terapi dengan dokter terapi.
Dia melakukan terapi dengan sangat baik, sampai mereka bahkan tidak perlu konsultasi daring. Di mana seharusnya kamu menggunakan komputer dan berbicara dengan mereka. Apakah dia seharusnya minum obat atau semacamnya? Apakah dia mau minumnya? Tidak, Kenapa? dia tidak mau. Dia bilang dia tidak mau. Kapan terakhir kali dia menemui dokter? Dia belum menemui dokternya. Siapa yang memberinya obat itu? Sebentar, terakhir kali dia menemui dokter itu 2 bulan lalu. 3 bulan lalu. Oke. Oke, 2 bulan lalu itu 3 bulan lalu, tapi apa aku memberinya banyak obat untuk beberapa bulan ke depan atau bagaimana? Tidak, mereka memberinya obat untuk sekitar 2 bulan. Oke. Jadi dia harus menemui dokter lagi bersamamu. Iya, karena dia bahkan belum pernah bertemu denganku. Bahkan lewat konsultasi jarak jauh. Tidak bermaksud tidak sopan. Apa kamu seharusnya minum obat? Aku punya semua hasil tesku. Di mana kamu melakukan tesnya? Aku mengambil semua tesku. Ambil saja. Kamu memang seharusnya begitu. Setiap hari. Oke, kasih aku beberapa menit ya. Ibu sedang berbicara di telepon. Remaja gelisah. Kata-kata berterbangan. Dan entah bagaimana tidak ada yang keluar dari mobil dengan tenang. Perjalanan ke sekolah ini baru saja berubah jadi pertengkaran besar. Ibu sedang mengantarnya ke sekolah, lalu ibu menerima telepon dan mulai mengatakan bahwa kamu tahu, dia anak nakal. Ibu tidak mau dia ada di dekatnya. Dia bilang bahwa ibu akan menurunkannya di sekolah, tapi setelah itu dia harus pulang sendiri karena ibunya tidak akan menjemputnya. Dia terus mencoba memancingku untuk berbicara dengannya dan semacamnya. Abaikan saja dia. Aku sedang berusaha. Dia tidak mencoba memancing emosinya. Kamu keluar dari mobil. Tidak, tapi ibu bersikap seperti anak kecil. Memang mudah bagiku untuk mengatakan ini, karena aku tidak berada di situasimu. Kamu harus pura-pura tuli saat berada di dekatnya. Maksudku, kamu bukan gadis bodoh kan? Ibu sedang mencoba memancing emosimu. Apa yang terjadi kalau salah satu temanmu mencoba melakukan itu? Kamu pasti mengabaikannya kan? Tinggalkan saja. Dia terus menelpon ayahku dan orang-orangnya. Dan itu justru membuat masalahnya semakin besar. Kenapa kita kembali ke sini lagi? Kamu tahu kita punya panggilan penting yang harus ditangani. Iya, dia ingin melompat keluar. Tapi kenapa kamu menelpon dan mulai bilang kepada seseorang bahwa dia anak nakal? Tidak. Aku bilang, aku sedang bicara di telepon. Dan aku bilang padanya itu terlalu banyak. Aku bilang pada putriku kalau aku sedang mengemudi ke sana. Kenapa kamu tidak bisa menunggu sampai setelahnya? Karena putriku bertanya padaku, apakah kami sudah menemukannya? Semua perdebatan ini. Dan anak itu hanya butuh tumpangan ke sekolah. 2 menit saja, itu saja. Tapi ibunya tetap menolak. Jadi petugas memberi dia pilihan. Antar putrimu ke sekolah dengan mobil atau jalan kaki bersamanya ke sana. Tidak, kamu hanya ingin membuat masalah seperti ini. Oke. Dia akan pergi bersamamu ke sekolah. Aku tidak. Apa yang akan kamu lakukan? Penelantaran anak. Dia bisa berjalan kaki ke sekolah. Tidak, dia tidak akan berjalan kaki ke sekolah. Aku tidak akan menyetir. Aku bisa mengantarnya ke sekolah dengan berjalan kaki. Tapi aku tidak akan menyetir. Ya. Kamu bisa mengantarnya ke sekolah dengan berjalan kaki kalau begitu. Tidak apa-apa. Kamu bisa mengantarnya berjalan kaki ke sekolah. Itu pilihanmu. Tapi kalau kamu meninggalkannya di sini, itu penelantaran anak. Sudah kubilang. Ya, ibu akan mengantarnya berjalan kaki ke sekolah. Dia akan mengantarnya ke sekolah dengan berjalan kaki. Karena kamu menolak mengantarnya ke sekolah, jadi dia akan mengantarnya ke sekolah dengan berjalan kaki. Dia tidak mau mengantarnya dengan mobil, jadi dia akan mengantarnya dengan berjalan kaki. Oh, dia sudah berangkat. Aku akan menghentikannya. Ya, pergi hentikan dia. Sekarang kita punya masalah yang melibatkan orang tua. Ya, penelantaran anak. Penelantaran anak. Dia akan menjadi 10-16 untuk saya. Ada apa lagi sekarang? Aku datang. Tunggu sebentar. Sebentar saja. Okay, that's fine. Ini tidak terlalu pedas dan tidak terlalu hambar. 218 baru saya bilang. Oh, kupikir dia dalam tahanan. Baiklah, jadi saat ini Anda kami tangkap karena penelantaran anak. Kami sudah memberitahu Anda harus mengantarnya ke sekolah. Anda tidak mau mengantarnya ke sekolah. Anda memutuskan untuk pergi. Jadi, ini situasinya sekarang. Jelas mobil Anda tidak bisa dibiarkan di sini, jadi... Bisa saya pindahkan? Tidak, Anda sedang ditangkap. Bisakah putri saya datang dan mengambilnya?
Dia sudah diberitahu tentang truk-truk itu, bro. Begini, ini kesepakatannya. Ibumu baru saja pergi meninggalkan kami. Kamu adalah seorang gadis berusia 15 tahun. Kamu sama sekali tidak dalam masalah. Begini, ini yang akan terjadi nantinya. Oke? Pertama-tama, aku ingin kamu untuk... Dari apa yang kamu ceritakan padaku setelah kita bertemu di dekat sekolah, ibumu sedang mengemudikan mobil di jalan ini. Dan kamu bilang, dia sedang berbicara dengan beberapa orang di telepon. Apa yang dia katakan? Dia hanya memanggilku anak perempuan yang buruk dan bilang orang-orang seharusnya tidak berbicara denganku lagi karena aku dianggap gila soal ini. Dia hanya memberitahu ayahku bahwa aku adalah anak perempuan yang mengerikan dan hal-hal seperti itu. Dia terus saja mengatakan bahwa dia berharap tidak pernah memiliki aku sebagai anaknya. Angkat tangan kananmu. Kamu bersumpah bahwa semua yang baru saja kamu katakan padaku adalah kebenaran, seluruh kebenaran, dan tidak ada yang lain selain kebenaran. Jika kamu bisa bilang 10-12, aku akan pergi menangani ibu 10-15. Kedengarannya bagus. Terima kasih, Pak. Hei, dia orang baik. Baiklah. Ya, 218 adalah 1012. Apakah Anda ingin kendaraannya diderek, atau Anda ingin putrinya yang datang menjemputnya? Kami mungkin bisa meminta putrinya yang datang menjemputnya. Beberapa blok di jalan, seorang petugas lain telah memberhentikan Yenitsa Cruz. Sekarang dia diborgol, secara resmi ditangkap karena penelantaran anak. Baik, saya petugas Mihan. Anda ditangkap karena penelantaran anak. Ya, Pak, saya sudah mengurus barang-barang ini. Apakah dia sudah diperiksa, Sersan? Ya, dia sudah menggeledah saya. Bisa jangan terlalu keras. Saya tidak memegang, Bu. Mereka terkunci. Tidak. Tidak. Saya tahu tangan saya patah. Maaf, hanya tangan saya yang patah. Bu, dengarkan. Ada apa? Jangan memegangnya terlalu erat karena tangannya patah. Kapan itu? Kapan itu? Saya sudah unggah operasi itu di sana. Oke. Pahami ini. Saya akan melihat borgonya sebentar, oke? Oke, benar. Kalau kamu mau, saya bisa melepaskan jam tangan itu untukmu. Tidak, itu sebenarnya harus ikut denganmu, Bu. Oke? Oke, kita akan urus itu saat kita sampai di sana. Oke, Bu. Hanya ingin memberitahu. Saya sedang melihatnya. Ini semua sudah disetel dan dikunci, oke? Ya, baik. Baiklah. Borgol ini tidak berbentuk lingkaran sempurna. Baiklah, pergelangan tanganmu bukan lingkaran yang sempurna. Begitu juga ini. Jadi saat kamu bergerak, rasanya akan semakin ketat. Aku bilang, ini sudah terkunci. Tidak bisa jadi lebih ketat lagi. Oke. Oke, kamu akan kembali ke Mart menuju mobil patroli saya. Ya, Pak. Yenitsa Cruz didakwa dengan penelantaran anak hanya karena tidak membawa putrinya ke sekolah. Catatan pengadilan Kabupaten Brevard menunjukkan, kasus tersebut kemudian dibatalkan. Jangan dekat-dekat ke saya. Berhenti. Bro, saya sedang mencoba duduk. Selanjutnya kita berada di Riviera Beach, di mana pemeriksaan lalu lintas rutin karena dugaan plat nomor kadaluarsa dan kaca film ilegal akan segera berubah menjadi krisis konstitusional. Brandon Grenville berada di belakang kemudi. Awalnya tenang menjelaskan situasi plat nomor. Ini rumit, tapi dia sedang mengurusnya. Lalu petugas meminta dia untuk keluar dari mobil. Dan saat itulah situasinya mulai menjadi filosofis. Kenapa Anda menghentikan saya? Kaca film Anda, plat nomor Anda sudah kadaluarsa. Baiklah. Kamu punya surat registrasi, bro? Saya baru saja dapat surat yang bilang kalau plat saya sudah kadaluarsa. Jadi saya harus kembali ke New Jersey untuk mengurusnya. Berapa lama kamu di sini? Sudah berapa lama saya di sini? Sekarang, berapa lama kamu di sini? Apa kamu tinggal di sini? Apa kamu tinggal di New Jersey? Ya, saya bolak-balik. Jadi saya ke sini, saya di sini selama sebulan, lalu saya kembali ke Jersey selama sebulan. Saya bekerja di bidang perawatan. Oke. Saya mengerti. Plat nomornya sudah habis masa berlakunya. Sepertinya bulan Desember. Iya, tapi saya baru saja diberhentikan bulan Juni. Dan dia memberitahu saya soal itu. Lalu kami mencoba mendaftarkannya secara online. Tapi mereka bilang saya harus ke Jersey untuk benar-benar mengurusnya. Jadi saya memang akan ke Jersey sebentar lagi untuk ulang tahun saya di bulan September. Oke, apakah kamu masih punya registrasi yang sekarang meskipun sudah kadaluarsa? Tidak, saya tidak punya. Saya tidak. Sebenarnya. Ya, kami baik-baik saja, bro. Baiklah, aku cuma bilang saja, dia di sini berdiri di atas miliknya. Baiklah, Tuan Grenville. Bisakah Anda keluar dari mobil? Untuk apa? Keluar dari mobil, Pak. Anda tidak dalam masalah. Keluar dari mobil, ya. Kita hanya akan bicara di luar, oke? Sekarang kamu keluar, ya. Bro, oke.
Kamu tidak ditangkap, tapi kamu ditahan. Oke? Dalam jurisprudensi Amerika Serikat, Pennsylvania versus Mims. Oke, jika seorang petugas memerintahkanmu keluar dari kendaraan, kamu harus mematuhi. Jika tidak, kamu bisa ditangkap. Saya ingin menghindari itu sebisa mungkin. Jadi tolong keluar dari kendaraan. Iya, tapi kenapa kamu menyuruhku keluar dari mobilku? Maksudku... Tolong turuti saja dulu, oke? Pastikan saya tidak membawa senjata api, oke? Brandon keluar. Dia tenang, bahkan kooperatif. Lalu petugas mulai menggeledah tubuhnya. Saat itulah Brandon mengajukan pertanyaan yang akan menggagalkan segalanya. Aku tidak membawa senjata api, bro. Tadi kamu bilang aku tidak ditahan, tapi sekarang kamu menggledahku. Kamu ditahan. Kamu tidak sedang ditangkap. Tolong patuhi saja. Oke, kamu sedang ditahan. Kamu sepertinya akan menghentikanku karena plat nomor dan seperti akan menangkapku. Kamu tidak sedang ditangkap. Berhenti melawan. Berhenti. Aku bahkan tidak melakukan apa-apa, bro. Kamu menjegalku tanpa alasan. Aku tidak tahu apa maksudmu menjegal sekarang. Kamu tidak kooperatif. Petugas mencoba menjelaskan. Kamu diamankan, bukan ditangkap. Brandon tidak mempercayainya. Hadapi aku. Jangan mendekat ke mukaku. Berhenti. Aku bahkan tidak datang ke sini. Kamu duduk di sini mendorongku. Berhenti. Di mana ini? Bro, tubuhmu mendekat denganmu. Apa yang harus aku lakukan? Baiklah, jadi aku merekam tindakanmu. Aku tidak melakukan apa-apa selain menanyakan pertanyaanmu. Kamu melawan saat ditangkap. Apakah aku ditangkap? Apakah aku melawan saat diamankan? Apakah itu sebuah kejahatan? Apakah melawan saat diamankan itu kejahatan? Apakah itu sebuah kejahatan? Ya. Melawan saat ditahan? Ya. Itu disebut melawan di rumahmu. Kamu baru saja bilang aku tidak ditangkap. Tidak masalah. Jadi oke, tapi pikirkanlah. Dia baru saja bilang aku tidak ditangkap. Jadi aku tidak melawannya kan? Oke. Kalau kamu mau main-main, kamu akan membawaku ke penjara karena melawan. Kamu bisa tahu dengan cepat betapa ilegalnya itu. Bawa aku ke penjara karena perlawanan. Keluarkan jaminan. Kamu bertingkah seolah-olah menakut-nakuti seseorang. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku akan keluar dengan jaminan dan tidur di mobilku, bro. Itu maksudku. Lalu petugas itu mengungkapkan alasan kenapa semua keributan ini memanas. Dia bilang dia mencium bau yang diyakininya sebagai ganja yang terbakar. Itu sudah cukup sebagai dasar yang cukup untuk menggeledah mobil. Dan saat itulah keadaan benar-benar mulai memanas. Ya. Apakah ada sesuatu di dalam mobil itu? Tidak ada apa-apa di mobil itu. Kamu tidak bisa menggeledah mobilku. Aku tidak bisa. Ya. Aku bisa. Kamu tidak bisa menggeledah mobilku. Kamu tidak bisa memeriksa surat-surat mobilku. Kamu tidak bisa menggeledah mobilku. Jangan terus mefek ke mukanya, bro. Kamu tidak bisa menggeledah mobilku. Sini, ikut aku. Duduk, bro. Aku coba duduk kalau kamu duduk. Aku cuma mau duduk, bro. Dan kamu nggak kasih aku kesempatan. Kamu brengsek, bro. Kalian semua, bro. Apa? Mau apa? Berhenti. Kamu mau mukul aku? Pukul aku, bro. Pukul aku. Pukul aku. Aku nggak ngelakuin apa-apa yang salah. Kamu duduk di sini, coba ambil mobilku. Buat apa, bro? Aku cuma duduk di sini, kerja, lakuin semua yang harus aku lakukan. Aku udah bebaskan orang-orang. Aku nggak pasang di kamar. Aku akan siarkan itu. Berhenti. Kamu mau aku jelaskan apa yang aku lakukan kemarin? Karena baunya seperti ganja yang terbakar. Oke, jadi beri saya dasar yang cukup untuk menggeledah mobilnya. Oke, kamu harus duduk di sini. Kamu punya 2 masalah, bro. Kamu sudah ditandai. Dan mobilnya bau seperti itu. Itu tidak cukup untuk melakukan apa yang sialan. Iya, cukup. Iya, cukup. Tidak ada apa-apa di mobilku. Oke. Jadi kenapa kamu panik? Kenapa kamu maksa ini? Bro, karena lihat ini. Ini gila, bro. Karena kamu nggak ngikutin instruksi. Kamu nggak ngikutin instruksi. Sesederhana itu. Dia lulus. Satu-satunya yang ribut itu kamu. Bro. Yo, apaan? Gue nggak ngapa-ngapain, bro. Taruh kakimu di sini. Gue tenang, santai, dan terkendali sama lo dari awal sampai akhir. Gue nggak santai, bro. Bro, lo baru aja ngejatuhin gue. Ke tanah tanpa alasan. Gue udah bilang, duduk aja. Dan lo, bro. Lo melawan diri lo sendiri. Gue nggak punya kamera. Kapan gue mendorong lu? Kapan gue mendorong lu? Tapi gue udah bilang lagi, duduk aja. Melindungi dan melayani apa? Semua orang jualan narkoba. Iya, semua orang jualan narkoba di ujung jalan. Apa yang lo lindungi dan layani sekarang? Hah? Lo lagi di depan toko sekarang jualan narkoba. Dan apa yang lo lindungi dan layani sekarang? Lo ke gue buat 10. Dan plat kadaluarsa dan gue lagi coba. Oke, dan kalau lo dipanggil... Itu cuma bakal jadi tilang. Itu aja. Bro. Gue bilang, bro. Maksud lo apa gue harus tenang? Lo bikin gue khawatir. Jelas aja gue gak tenang. Iya dia. Kita lagi emosi, bro. Lo baru aja coba banting gue ke tanah. Lo bilang, gue bilang, kasih gue sebentar. Gue bakal duduk. Enggak. Lo nggak seharusnya ngomong gitu. Demi Tuhan, gue beneran. Gue lagi berusaha kok. Oke, review sekarang juga.
Gue nggak bisa. Oke, itu yang gue maksud, bro. Lo bertingkah konyol. Gue enggak, bro. Kalian ngebanting gue ke tanah tanpa alasan pas ngomongin soal menjauh dari dia. Lo nggak keluar dari, gue nggak dapet. Gue nggak nyamperin mukanya, tapi gue duduk persis di sini. Gue udah bilang lo buat duduk. Tapi waktu para petugas coba ngendaliin situasi, Brandon mulai teriak-teriak, maki-maki, dan gak mau nurut sama instruksi. Iya, dia ngunci kaki gue pakai kakinya. Gak ada yang ngunci kaki kamu. Bro, dia nggak ngakuin itu. Aku nge-sweep kaki kamu. Dia nge-sweep kaki, oke. Tapi barusan kamu bilang nggak ada yang pegang kaki aku. Barusan kamu bilang kamu pegang kaki aku. Tapi kamu baru aja nge-sweep kaki aku. Aku nggak pegang kaki aku. Jadi kamu pegang kaki aku kalau kamu nge-sweep kaki aku kan? Enggak. Aku enggak. Kamu barusan bilang kamu pegang kaki aku kan? Oke, itu berarti kamu memang pegang kaki aku. Itu namanya leg sweep. Kamu cuma nggak tahu aja. Ayolah bro, kamu nggak tahu aja. Kamu baru saja bertentangan sama ucapanmu sendiri. Mereka bakal cepet tahu seberapa besar kamu melawan. Lanjutkan langsung penjara. Baiklah, tidak ada yang melawan aku bro. Ya, kamu benar. Itu terekam kamera dan aku sudah lihat. Kamu bukan orang bodoh dari Florida. Florida. Kamu punya pengacara cerdas yang punya uang. Kenapa kamu nggak balik aja ke tempat asalmu, bro? Balik aja ke Rocky. Kamu balik aja ke tempat asalmu. Aku besar di sini. Kamu bukan dari sini. Aku dari sini. Enggak, kamu bukan dari sini. Kamu nggak kenal aku, bro. Iya, kamu benar. Kamu pengecut. Ya, kamu kelewatan. Kamu 100% benar. Oh, kalian semua ngincer aku. Kalian nggak bisa ngelakuinnya. Oke. Kau tahu, mungkin itu yang terjadi hari ini, bro. Kalau kamu tetap tenang. Aku sudah tenang, bro. Itu maksudku, bro. Aku cuma bilang, kenapa dia marah-marah begitu, bro? Dan kenapa dia menghentikanku? Karena aku nggak melanggar lalu lintas, bro. Begini, bro. Sebagai petugas, kamu cuma perlu memintaku sekali saja untuk keluar dari mobil. Oke, jadi aku baik-baik saja. Tapi kamu tahu, sebagai pria kulit hitam, kenapa aku harus takut saat kamu memintaku keluar dari mobil? Dia sudah pegang pistolnya, bro. Aku tadi, so aku ya yang tadi. Orang yang memberhentikanmu, bro. Oke, dan kamu santai aja. Dan aku tanya sama kamu, bro. Aku bilang, aku ditahan karena apa, bro? Terus kamu bilang, oke, dan aku bersiap keluar dari mobil. Aku buka pintu mobil, kan? Iya, oke, dan aku lagi keluar, kan? Jadi gimana aku nggak nurut? Aku cuma punya masalah sama orang yang agresif di depan mukaku. Dan aku hampir, kamu bilang aku nggak ditangkap. Kamu bisa aja suruh aku duduk di sini. Kamu bisa suruh aku ngapain aja. Aku lagi ditahan, bro. Kalau aku lagi ditahan, kenapa langsung diborgol? Yang aku tanya cuma, kenapa aku langsung diborgol kalau aku lagi ditahan, bro? Aku tadi berusaha kerjasama. Jadi maksud kalian semua apa sih? Brandon berteriak, menunjuk, berdebat, semuanya sambil duduk di luar mobil yang menurut polisi penuh dengan ganja. Petugas menyuruh dia untuk tenang dan patuh. Dan cara untuk menyelesaikan masalah itu, Brandon, adalah dengan bertanya. Kamu biarkan aku bicara selama 2 detik saja. Bro, aku sedang bertanya, bro. Kamu biarkan aku bicara. Kalian gak biarkan aku bicara. Jangan larang aku, bro. Kalian gak biarkan aku melakukan apa? Yang perlu kamu lakukan hanyalah patuh. Oke. Tapi kamu dipasangi borgol. Kami akan menjelaskannya padamu. Ini bukan masalah besar. Tapi kamu datang kepadaku. Oke, tapi baiklah. Tapi kalau dia bilang begitu padaku, Brandon, dia tidak bilang begitu padaku, bro. Dia bilang, kamu baru saja keluar dari mobil. Kamu sedang ditahan. Dia bilang, oke, Brandon. Lalu dia memasang borgol padaku. Aku bilang, kalau aku tidak sedang ditangkap, kenapa dipasangi borgol? Karena borgol itu bisa dilepas semudah saat dipasang. Oke, tapi kalau kamu benar-benar duduk di sana selama 30 detik saja, hanya karena borgol dipasang, bukan berarti kamu sedang ditangkap. Bro, kalau kamu benar-benar duduk di sana selama 30 detik dan menjelaskannya padaku, karena yang aku tanyakan cuma itu, lalu kamu seharusnya menjelaskannya. Kalau aku tidak ditangkap, kenapa aku diborgol? Itu saja yang perlu kamu jelaskan. Kami akan menjelaskannya padamu, kalau kamu memang harus tahu. Oke, tapi kamu mengerti dari sudut pandangku? Tidak, Brandon. Aku tidak mengerti. Karena kamu bukan pria kulit hitam. Itu sebabnya, bro. Ini bukan soal ras. Bro, iya benar. Dia masuk dan meletakkan tangannya di pistolnya. Orang itu tadi datang ke mobilku, bawa shotgun, tangannya di pistolnya. Aku sudah bekerja sama, bro. Aku bilang, apa maksudmu? Aku benar-benar nggak ngapa-ngapain waktu duduk di mobil. Aku bilang, aku sering kirim orang ke rehabilitasi. Aku lakukan ini. Maaf, mobilku belum terdaftar. Ini yang terjadi. Kalau dia cuma bilang, ini semua baik-baik saja, nggak ada di mobil, bro. Aku pasti santai. Silakan periksa mobilnya. Tapi kalau kalian main akal-akalan... Aku main-main, bro. Oke, jadi kenapa kamu nggak bilang aja apa yang terjadi sampai kamu memborgol aku, bro? Itu tipu daya. Kalau kamu biarin aku bicara, itu juga tipu daya. Kalau kamu biarin aku bicara, aku akan kasih tahu. Itu bukan tipu daya. Kamu mau aku kasih tahu alasannya kenapa? Kenapa? Karena dalam pekerjaan kita, berkali-kali, dan aku sudah 5 tahun bekerja, berkali-kali hanya butuh 30 detik untuk semuanya jadi kacau. 30 detik untuk semuanya jadi kacau. Kamu bilang kamu punya semua pelatihan itu. Aku lihat sarung tinju Muay Thai itu, semua omong kosong soal kredit itu. Bro, biar aku selesai dulu. Bro, biar aku selesai dulu. Aku lihat semua sarung tangan ini, aku lihat semua barang ini kan. Aku nggak kenal kamu sama sekali, bro. Aku belum pernah ketemu kamu sebelumnya. Itu hal yang bagus, 100%. Itu hal yang bagus.
Brandon masih kehilangan kendali. Berteriak tentang mobilnya, berdebat soal borgol, dan bersikeras bahwa semua ini sangat tidak adil. Tidak, ini bukan karena kamu akan bertemu aku lagi sekarang, karena ini tidak akan terjadi. Oke, kalian mengambil mobil-mobil ini sedang berhenti. Situasi dalam pekerjaan kita bisa memburuk dalam 30 detik atau kurang. Jadi kami akan mengamankanmu dulu. Dan kemudian aku akan kehilangan pekerjaanku. Lalu menurutmu bagaimana aku bisa mendapatkan uang untuk membeli mobil baru, bro? Ini adalah hasil dari kepercayaan dirimu. Maksudmu apa? Bro, aku cuma tanya apa yang sedang terjadi, bro. Oke. Berhenti memposting dan patuhi saja. Nanti akan kami jelaskan. Kenapa kamu nggak bisa kasih tahu aku apa yang sedang terjadi kalau kamu nggak sedang mencoba menipu? Jadi. Itu definisinya. Dari tertipu. Bukan begitu. Oke, biar aku tipu dia supaya keluar dari mobil. Biar aku suruh dia letakkan tangannya di belakang dan biar aku kasih tahu apa yang sedang terjadi. Ya, kita akan... Oke. Jadi seharusnya dia bilang ke aku bahwa dia akan memborgolku, bukan cuma bilang aku ditahan sebentar. Itu sama aja. Enggak, itu beda, bro. Karena kamu bisa saja ditahan dan duduk di pinggir jalan. Cek aja sendiri, kamu bisa saja cuma duduk di pinggir jalan ditahan tanpa diborgol. Kamu sudah ditahan begitu kami menyalakan lampu patroli. Oke, bro. Gila juga ya kan? Iya, tapi maksud gue, bro, tingkat penahanan itu nggak berubah cuma karena borgol. Oke, bro. Tapi maksud gue, kalau gue cuma ditahan dan nggak ditangkap, dan gue duduk santai lalu keluar dari mobil, gue melangkah. Iya, bro. Waktu gue keluar dari mobil, gue santai aja. Gue berbalik, biarin dia meriksa gue. Dia nanya apa gue bawa sesuatu, gue biarin dia meriksa gue. Dia mulai pasangin borgol. Gue bilang, wah bro, buat apa lu pasangin borgol? Bisa jelasin ke gue kenapa lu pasangin borgol ke gue? Soalnya gue nggak ngerti kenapa lu nangkep gue. Gue bakal kasih tahu lo. Tapi kalau ini kejadian lagi sama lo, bro, maksud lu apa kalau kejadian lagi, bro? Lu baru aja ngerusak semuanya. Oke. Kalau ini kejadian lagi, lain kali. Gue cuma bawa mobil gue tanpa alasan, bro. Lo lihat nggak gimana ini semua terjadi? Kalian marah, terus kalian mau... Gue sama sekali nggak marah. Oke, kalian sekarang lagi mukul. Lo juga marah. Bro, lo barusan coba banting gue ke tanah, tapi nggak bisa. Jadi lo marah, bro. Gue nggak mau denger alasan lo. Gue just udah banting lo ke tanah. Oke, dan masa berlaku gue udah habis. Oke, gue ngerti. Tapi gue nggak tahu itu. Itu maksud gue. Jadi gue bilang ke dia, gue nggak tahu itu sampai bulan Juni. Dan gue udah coba buat daftarin. Oke, gue udah coba buat daftarin. Gue bilang gue harus ke Jersey. Gue bilang ke dia ulang tahun gue di bulan September. Kalau lo lihat di KTP gue, itu bener. Gue nyetir ke sana buat ngurusin punya gue, bro. Bren, lo cuma harus berdiri. Lo bakal dibawa ke belakang mobil. Kalian kasih tahu dia? Iya. Jadi di mana? Akan kukasih tahu sebentar lagi. Aku nggak bisa mendapatkannya tanpa no. Aku harus pakai 2 pasang borgol untukmu. Tunggu sebentar. Buka saja tanganmu seperti ini, Brian. Ya, buka tanganmu seperti ini. Begitu. Aku harus mencari lubang kunci untukmu. Bukan, ayahku. Bukan, ayahku. Tunggu, buka tangan ini. Ini benar-benar rusak. Kamu harus lakukan itu. Dia bilang, rambut dan bekerja. Dan apa yang sedang aku bicarakan? Itu saja. Itu. Ya. Hanya untuk memimpin. Kau tahu, ini semua milikku. Aku punya kursi, silakan duduk. Itulah kenapa kalian semua pecah. Ini nyata, raket. Kalian semua pecahan. Brandon Granville ditilang karena kaca film ilegal dan mengoperasikan kendaraan dengan registrasi yang sudah kedaluarsa lebih dari 6 bulan. Catatan pengadilan menunjukkan kasusnya masih dalam proses. Kantor serif tetap di tempat. Tunjukkan tanganmu. Freddy, silakan lanjut dan dekati rel kereta. Tetap di tempatmu. Aku akan menyetrummu sekarang. Aku ingin alat strum diarahkan. Kasus terakhir kita membawa kita ke Thurston County di negara bagian Washington. Gordon Heath Scott dikabarkan mencoba mengubah pemeriksaan lalu lintas menjadi lintasan rintangan. Setelah diduga menabrakkan mobilnya, dia lari menuju rel kereta api. Para deputi mengenakan seragam lengkap, berteriak, lampu menyala, suasananya tegang. Kantor Sheriff tetap di tempat. Tunjukkan tanganmu. Freddy, lanjut. Dia mendekati rel kereta api.
Tetap di tempatmu. Aku akan menyetrumu sekarang. Arahkan alat setrum. Kamu bisa pegang dia sebentar? Aku akan ke arahmu. Mari kita lihat itu. Menurutku, tindakan terbaik kita adalah membalikkan dia tengkurap menjauh dariku. Borgol dia, lalu kita akan melepaskan kakinya. Baiklah, bagaimana kita akan membawanya melewati ini? Baiklah, mari kita coba posisikan dia dengan tangan di belakang punggungnya dulu dengan borgol. Lalu kita bisa membawanya kembali ke tempat yang tadi kita lewati. Jangan lakukan hal bodoh lagi. Letakkan tangannya di belakang punggungmu. Radio Sapi David World 2, tidak perlu, catat 1. Jangan gerakkan jarimu. Baiklah. Radio 1, pasukan di sini. Kami sudah menangkapnya. Kami sudah mengamankannya. Baik, kita akan berguling ke arah saya. Letakkan kaki itu di bawahmu. Dekatkan tumit ke bokong. Nah, begitu. Silakan lanjutkan. Setelah pengejaran liar dengan kecepatan diduga lebih dari 120 mil per jam, Gordon Heath Scott akhirnya berhasil ditangkap dan para petugas menjelaskan secara rinci apa saja yang menurut mereka telah dia lakukan salah. Untuk berbicara dengan pengacara dan memintanya hadir bersama Anda saat Anda diinterogasi. Jika Anda tidak mampu menyewa pengacara, seorang pengacara akan ditunjuk untuk mewakili Anda saat pemeriksaan jika Anda menginginkannya. Dia memutuskan kapan saja untuk menggunakan hak-haknya, tidak menjawab pertanyaan apapun atau membuat pernyataan apapun. Apakah dia memahami masing-masing hak ini? Jadi ada apa bro? Kenapa kita lari? Itu benar-benar bodoh bro. Gue seneng lo gak kenapa-kenapa. Mike, lo gak mati bro. Orang-orang bisa mati ngelakuin itu. Lo tahu kan? Itu pernah kejadian di daerah kita sendiri. Orang-orang meninggal. Lo bisa lihat di berita-berita. Mulai perhatiin kejadian-kejadian terbaru bro. Soalnya itu hal yang serius. Dia bisa aja ngebunuh seseorang. Termasuk gue sendiri. Lo tahu kan siapa aja yang lagi ada di jalan ini? Itu bener-bener sembrono banget bro. 124 mil per jam, ada kabut pula. Kalau ada yang meninggal saat lo kabur, itu jadi kasus pembunuhan. Bener banget. Itu bener-bener bodoh. Umur lo berapa? 22. 22? Umur 22 tahun, kabur dari polisi. Maksudku, mari kita jujur saja bro. Pasti ada sesuatu lagi yang terjadi di sini. Lalu apa itu? Kita akan mencari tahu bro. Kesepakatan karbon itu. Melakukan sesuatu seperti ini? Apakah dia memilikinya? Apakah dia membiarkanmu mengendarainya? Iya. Jadi apa yang ada di mobilmu yang tidak ingin kami lihat? Kamu menabrak tanpa alasan sama sekali. Kamu benar-benar bodoh ya. Tidak minum sedikit pun. Oke, masuk akal. Kamu tidak mau kena DUI. Oke, itu wajar. Malam ini kamu minum apa? Beberapa minuman yang kamu beli di pom bensin yang mana? Delacey. Lalu kamu datang ke sini. Kamu ada di mana? Jam berapa kamu beli birnya? Sekitar jam 11.30, jam 1.30. Dan berapa banyak yang kamu minum? 2,5. 2,5. Dus atau bir? 2,5 bir. Bir.
Apa kamu biasanya bicara pelo cuma setelah minum 2 bir? Tapi Gordon gak cuma katanya melawan, dia gelagapan, panik, dan makin parah sampai akhirnya benar-benar berujung muntah. Dia muntah di tempat kejadian. Tapi bisa tolong kita pastikan dulu, kita juga bakal punya alasan penahanan untuk penjarahan. Aku cuma harus bikin kamu ngomong, malam ini makan malam apa? Itu. Iya, kalau itu saja makan malammu, aku nggak heran. Kita punya Gatorade, bro. Lebih baik daripada muntah, Flavor. Baiklah Gordon, hak-hak konstitusionalmu. Kamu punya hak untuk tetap diam. Apapun yang kamu katakan akan digunakan melawanmu di pengadilan. Saat ini kamu berhak berbicara dengan pengacara dan memintanya hadir bersamamu saat kamu diinterogasi. Jika kamu tidak mampu menyewa pengacara, seorang pengacara akan ditunjuk untuk mewakilimu sebelum interogasi jika kamu menginginkannya. Kamu bisa memutuskan kapan saja untuk menggunakan hak-hak ini dan tidak menjawab pertanyaan apapun atau membuat pernyataan apapun. Apakah kamu mengerti masing-masing hak ini seperti yang sudah saya jelaskan? Ya. Apakah kamu masih ingin berbicara dengan kami? Tidak, oke. Radio di Adam 42, hak Miranda digunakan. Setelah kekacauan itu, petugas tidak bisa menyembunyikan rasa jijiknya, dan dia tidak ragu membiarkan kita mendengarnya. Aku akan pergi ganti baju. Oke, ayo. Aku tahu tentangmu. Pergi. Astaga. Hey Carney, ya Pak. Berapa banyak kendaraan yang dia lewati tanpa lampu menyala? Apa perkiraan terbaikmu? 2 atau 3. Ajukan tuduhan membahayakan orang lain secara gegabah untuk masing-masing kendaraan itu. Itu hal paling menjijikan bagi semua orang. Aku tahu. Tepat di kakiku, bro. Tidak. It distracted market. Menjijikan. Bisakah kamu istirahat terakhir, tolong? Ya. Apakah ada kejahatan yang bisa saya tuduhkan padanya karena muntah mengenai saya? Apakah itu penyerangan? Tidak ada unsur kesengajaan. Tentu saja ada. Dia bisa saja memberitahu saya kalau dia akan muntah. Ya, kita bisa saja melakukannya. Dia menghadap ke arah saya dan memuntahi saya. Katakanlah itu kamu dan aku dan orang-orang sialan muntah. Atau di belakang kendaraanku, bro. Ini bukan pertama kalinya bagi Carney dan saya. Gordon Heath Scott didakwa dengan percobaan menghindari polisi, membahayakan orang lain secara gegabah, mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan, mengemudi dengan SIM yang ditangguhkan, dan menghalangi petugas penegak hukum. Kasus itu masih dalam proses. Terima kasih sudah menonton semuanya. Episode Lone Crime After Hours kali ini diriset, ditulis, dan diproduksi oleh Juliana Battaglia. Penyuntingan video dilakukan oleh Daniel Camacho. Saya Jesse Weber, sampai jumpa minggu depan.